Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Aku ucapkan selamat datang kepada pemateri pada siang hari ini dan juga kepada seluruh peserta dan pendamping yang telah menyempatkan untuk mencoba kuliah online sehari di Biologi IPB ini, teman-teman. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, biar kita makin saling mengenal nih teman-teman. Perkenalkan, nama kakak Aldi Muhammad Zulfikri dari Biologi IPB yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini sampai sore nanti nih teman-teman. Oke, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan juga tetap produktif meskipun dalam keadaan berpuasa nih. Gimana nih teman-teman semua, puasanya lancar? Oke, kakak harap semuanya berjalan dengan lancar ya teman-teman. Oke, kalau boleh tahu nih, teman-teman semua dari daerah mana aja nih atau dari SMA mana aja? Boleh diramein aja kolom chatnya teman-teman. Kakak tunggu. Oke, mungkin sambil, oh DKI Jakarta hadir. Oh, dari Balikpapan juga ada ternyata dari Kalimantan Timur. Oke, ternyata emang sangat pemerataan informasinya sampai ya teman-teman ya ke teman-teman yang ada di luar Jabodetabek, istilahnya seperti itu. Oke, jadi seperti acara kita pada siang hari ini, teman-teman kita akan nyoba ini atau trial gimana sih rasanya kuliah online sehari di Biologi IPB kayak gitu. Nah, mungkin kakak kasih apresiasi dulu nih buat teman-teman semua karena mungkin sekarang nih di pukul-pukul krusial ya teman-teman di pukul jadi siang hari ini mungkin banyak yang ngantuk ataupun tidur atau males-malesan tapi teman-teman semua bisa menyempatkan hadir nih buat mengikuti acara yang pastinya ada manfaatnya dong ya teman-teman. Kita jadi kenal dengan biologi IPB dan juga mungkin nih kita kasih informasi sedikit teman-teman semua nanti ada juga materi tentang jalur masuk IPB. Jadi tadi udah nyobain gimana caranya kuliah di IPB kalau misalnya suka, nah bisa nih tahu lewat jalur apa nih untuk bisa jadi join di biologi IPB khususnya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke acara berikutnya, yaitu kita akan buka acaranya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman, izinkan kakak untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Jadi yang pertama akan ada pembukaan yang sudah kita laksanakan tadi, selanjutnya akan ada pembacaan tata tertib acara, sehingga acara kita bisa kondusif nih teman-teman, dan teman-teman bisa nyaman mengikuti seluruh rangkaian kuliah sehari di Biologi IPB. Nah, yang pertama akan ada penyampaian materi mengenai Fantastic Fungi and Where to Find Them yang akan disampaikan oleh salah satu dosen IPB, teman-teman, yang bisa kalau kata orang-orang menjadi banyak idola nih kalau di biologi, yaitu ada Pak Ivan Permana Putra PhD. Nanti selanjutnya, kalau teman-teman semua ada pertanyaan, jadi teman-teman selama proses pemaparan materi jangan lupa buat catat nih hal-hal penting apa saja dan juga mungkin kalau misalnya penasaran nih bisa langsung tanyain aja ke Pak Ivannya seperti itu di sesi diskusi nantinya. Oke, selanjutnya nanti setelah nyobain nih gimana rasanya kuliah online sehari di Biologi IPB, selanjutnya kita akan kasih tahu teman-teman semua jalur masuk di program Sarjana IPB University oleh Kak Muhammad Haikal Catur Saputra. Dilanjutkan dengan diskusi dan juga diakhiri dengan penutupan. Nah, mungkin selanjutnya kakak akan membacakan tata tertib acaranya, teman-teman, biar kita lancar nih selama rangkaian acara pada siang hari ini. Jadi yang pertama, selama acara berlangsung, teman-teman semua dimohon untuk yang pertama, menonaktifkan mikrofon dan kamera, dan juga tidak menggunakan fitur chat kalau misalnya tidak dipersilahkan ya teman-teman, baik itu oleh pemateri maupun oleh MC. Dan juga tidak melakukan share screen, karena itu dapat mengganggu jalannya acara nih teman-teman. Nah yang kedua, peserta diwajibkan untuk mengisi daftar hadir. Nah nanti link presensinya akan dibagikan di kolom chat teman-teman setelah pemaparan materi pertama. Dan juga ini menjadi penting teman-teman presensi ini karena nanti akan berkaitan dengan e-sertifikatnya. Dan juga link pendaftaran akan ditutup setelah acara ini selesai. Jadi pastikan teman-teman nggak lupa untuk isi link presensinya.
Nah, nanti selama jalannya diskusi, teman-teman hanya diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur chat saja nih, teman-teman. Jadi nanti sama kakak dibacain ke pematerinya dengan format yang pertama ada nama, spasi nama sekolah atau institusi atau afiliasi, spasi pertanyaannya apa. Dan juga nanti e-sertifikatnya akan dikirimkan melalui email, teman-teman. Nanti teman-teman cek aja emailnya secara berkala apakah sudah ada atau tidak ya untuk eh, e-sertifikatnya. Dan juga mungkin yang ingin tahu lagi untuk materinya yang akan disampaikan, nanti bisa cek aja link di slide yang sudah tertera di slide ya, teman-teman. Oke, nah mungkin kita langsung saja teman-teman ke acara yang pertama. Jadi kita coba kenalin dulu nih untuk pembicara pertama atau pemateri pertama. Beliau adalah Bapak Ivan Permana Putra PhD. Bisa dibilang nih teman-teman aku kasih tahu atau kakak kasih tahu, teman-teman tuh beruntung banget karena mungkin di zaman kakak nih masih belum bisa diajar sama Pak Ivan, soalnya waktu itu Pak Ivannya lagi S3 nih di Jepang, teman-teman. Jadi teman-teman punya pengalaman keren lah bisa diajar sama Pak Ivan. Nah, beliau merupakan salah satu dosen di Divisi Mikologi, Departemen Biologi FMIPA IPB, dan juga berikut adalah riwayat pendidikannya, yaitu beliau berkuliah di S1 di Biologi IPB, dilanjutkan S2 di Mikrobiologi IPB, dan juga S3 dilanjutkan di Mushroom Science Totori University Jepang, dan juga bidang keahlian beliau adalah mikrofungi dan juga fungi endofit nih. Mungkin tanpa berlama-lama lebih, ini Pak Ivan sudah bersama kita. Halo Pak Ivan, apa kabar? Baik, Mas Aldi. Oke, ini mungkin udah sekitar 69 orang nih Pak Ivan yang siap mendengarkan kuliah dari Pak Ivan nih. Oke, mungkin boleh langsung saja Pak Ivan tanpa berlama-lama saya serahkan kepada Pak Ivan. Baik, terima kasih Mas Aldi dan panitia. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua ya, dimanapun berada. Kemudian selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Semoga tetap semangat. Hari ini kita akan ngobrol ya. Mungkin dibilang kuliah juga ya, sambil santai saja. Kita ngobrol mengenai fungi seperti itu. Oke, saya coba share screen-nya. Baik, apakah sudah terlihat Mas Aldi? Sudah Pak Ivan, sudah terlihat. Tinggal di Baik, slideshow aja. baik, terima kasih. Oke, seperti yang disampaikan oleh Mas Aldi tadi, jadi ini saya pernah di posisi adik-adik semua gitu ya, cuman waktu dulu nggak ada Zoom ya. Jadi saya S1 2007, yaitu S1 di biologi juga. Jadi S1 di biologi, S2 di biologi. Jadi biologi itu rumah buat saya. Kemudian juga ternyata saya berkesempatan mengajar di biologi juga seperti itu. Nah, jadi harapannya nih untuk adik-adik di sini sekarang kita ketemu online ya. Semoga nanti bisa ketemu offline sebagai mahasiswa di biologi seperti itu. Oke. Kemudian juga mungkin nanti bisa menjadi dosen juga di sini seperti itu. Nah, saya menjadi dosen di tahun 2015 ya, karena S1 2007 sampai 2011, S2 2012 sampai 2014. 2015 berkesempatan menjadi dosen di biologi. Dari 2015 saya mengajar terutama bagian fungi sampai 2019, dan 2019 sebelum Covid saya sekolah ke Jepang S3 seperti itu. Nah, ini tempat sekolah saya. Namanya Totori University gitu ya. Ini di bagian selatannya Osaka ya kalau pernah ke Jepang. Karena di sini adalah pusat riset jamur terbesar gitu ya di Jepang seperti itu. Nah, juga karena saya suka di Jepangan ya dari semenjak SMP, SMA gitu ya. Saya suka baca Conan seperti itu, kemudian saya juga suka baca One Piece. Nah, ini ketemu sama Chopper tuh seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa tuh kalau misalkan masuk IPB banyak kesempatan tuh untuk apa namanya kuliah keluar, banyak beasiswa seperti itu ya. Nanti akan disampaikan oleh mungkin Pak Haikal seperti itu. Nah, ini apa namanya Departemen Biologi ya tampak depan yang saya tunjuk di sini ini lab mikologi gitu ya. Jadi teman-teman saya kasih tahu deh, di Indonesia itu yang punya divisi mikologi, yang punya ilmu jamur terpisah sendiri gitu ya, maksudnya nggak digabungkan dengan hewan, nggak digabungkan dengan bakteri, itu hanya sedikit. Kalau tidak salah 3 kampus, ya salah satunya IPB seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang fungi, tentang jamur gitu ya, biologi IPB adalah tempat yang paling cocok seperti itu menurut saya gitu ya. Kemudian, nah ini
topik kita hari ini. Jadi saya juga penggemar film seperti itu. Jadi kalau ada kesempatan saya suka baca buku, kemudian baca jurnal, kemudian juga menulis, menonton juga, jalan-jalan seperti itu. Nah, salah satu film yang saya suka ya Fantastic Beasts and Where to Find Them. Nah, saya jadi terinspirasi tuh gimana kalau kita ganti beast-nya dengan Vanjai. Kenapa? Karena banyak sekali adik-adik kalau saya pergi ke sekolah gitu ya, ke SD, SMP, SMA, bahkan juga mahasiswa, mungkin pengetahuan tentang funginya itu tidak banyak seperti itu. Karena memang sudah diakui perkembangan ilmu fungi kita di Indonesia masih sangat lambat seperti itu, gitu ya. Contoh nih, kalau misalkan kalian lihat di slide di depan, ya mungkin ada di antara kalian yang belum pernah ketemu nih, ini jamur apa, kemudian apa namanya, yang ini jamur apa gitu ya. Ini jamur apa, ini jamur apa, itu jamur semuanya ya gitu ya. Apalagi yang di tengah seperti itu. Jadi saya mau mengenalkan salah satu apa namanya sumber daya yang ada di Indonesia di kita gitu ya yang belum teroptimalkan dengan baik seperti itu. Karena memang diseminasi atau penyampaian informasinya masih kita perlu apa namanya lebih masif seperti itu. Oke? Nah, sebelum kita lebih jauh, kita kuis dulu ya. Nih, tipikal kuliah di biologi nih. Oh, kok ada kuis sih ya? Tenang aja, ini kuisnya nggak akan susah gitu ya. Saya mau tahu saja, ini adik-adik semua tahu nggak tentang fungi? Atau apa sih yang kalian tahu tentang fungi? Caranya gini, saya stop screen dulu ya. Oke, panitia mohon bantuannya untuk paste linknya di chat ya. Oke, sudah dipaste. Oke, nah ada barcode juga, silakan adik-adik semua scan barcode-nya, kemudian tulis tuh kira-kira apa nama jamur yang adik-adik ketahui. Boleh nama Latin, boleh nama lokal, boleh nama dagang, dan seterusnya. Itu ada linknya ya, ada link kuisnya di Mentimeter, kemudian juga ada barcode-nya. Silakan, saya tunggu 1 menit ya, silakan. Dibuka, kemudian diisi. Apa namanya jawabannya. Oke, udah ada nih, button Vanjai, wow keren. Cordyceps, wow. Ini suka nonton The Last of Us ya. Jamur kuping, 2 jamur oke, terima kasih. Jamur tiram, oke. Banyak ya. Jamur enoki, oke. Apalagi Cindy Afriza Najwa, oke itu nama jamur ya. Mungkin dia salah ketik. Ada apa lagi nih? Saccharomyces, wow, ya yeast ya, oke. Ada lagi jamur enoki, oke. Truffle, wah ini seleranya nih mahal nih, truffle ya. Malassezia purpur, waduh, ya ini panu ya. Ada lagi shiitake, oke, shiitake. Nah, nanti kita akan cerita juga tuh ternyata di Indonesia itu ada shiitake liar seperti itu. Jadi kita nggak cuma impor dari Cina, dari Jepang gitu ya, dari Korea. Apalagi nih Aspergillus oryzae, oke. Ya suka makan tempe nih ya. Bagus. Penicillium, wow good. Penicillium ya, oke. Ada lagi masih ada waktu, silakan diisi. Agaricus bisporus, oke. Jamur kancing ya, oke. Ada lagi jamur crispy ya, oke bisa. Kalau ada yang jamur crispy ya silakan, oke. Masih ada waktu jamur champignon, oke. Jamur kuping juga sebenarnya. Oke, ada lagi 30 detik lagi silakan. Kalau yang ingin berpartisipasi, Neurospora cytophila, oke. Temannya Neurospora crassa ya, dan teman-teman yang lain mungkin ini suka makan apa nama itu yang warnanya orange seperti tempe. Ada yang tahu? Oke, jamur portabella, oke. Ini banyak di supermarket ya. Shimeji, oke, Shimeji. Ini ketahuan nih, suka jalan-jalan nih, suka belanja sama ibunya nih. Zygomicota, oke, good. Ya, filum ya, Zygomicota. Diingat kembali spesies, genus, family, ordo, kelas, divisi atau filum gitu ya. White truffle, oke. Apalagi Rhizopus, oke. Pleurotus, oke. Nama lain dari jamur tiram ya. Nama latinnya. Oke, 10 detik lagi. Ada yang mau berpartisipasi? Jamur merang, oke. Jamur merang. Jamur kuping gajah. Wah, ini mantep nih. Jamur kuping gajah. Nanti kita lihat nih ya. Seperti apa jamur kuping gajah. Lingzi, oke. Nah, ini jamur obat ya. Dan juga banyak di alam dan juga sudah dibudidayakan. Wow, jadi pengetahuannya keren nih teman-teman semua ya. Oke. 5 detik. 4, 3, 2,
1. Terima kasih ya untuk jawabannya ya. Terima kasih kepada panitia. Saya balik share lagi ke apa namanya PowerPoint saya. Oke. Nah, sambil menunggu. Oke, semoga udah tershare ya. Oke, udah ya Mas Aldi. Maaf, kelihatan nggak? Sudah, Pak Ivan. Sudah Oke. terlihat. Oke, kita lanjut ya. Jadi, nah, terima kasih nih tadi jawaban dari adik-adik semua. Jadi, pengetahuan mengenai funginya sudah oke ya, sudah oke. Nah, nanti kita bisa lebih kembangkan lagi gitu ya, karena tadi yang saya baca itu semuanya either itu jamur-jamur yang edible atau juga jamur yang ada di pasaran seperti itu. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan hari ini adalah jamur-jamur liar yang tumbuh di sekitar kita. Nanti ya di hutan, di sekitar rumah, di taman, dan seterusnya. Yang mungkin selama ini kita tidak perhatikan, kita jalan, terinjak, dan seterusnya gitu ya. Nah, sebelum jauh sampai ke sana, saya ulang kembali fungi seperti itu. Jadi, kalau kita lihat di klasifikasi, ya kita pakai yang mungkin yang populer digunakan, yang Whitaker ya, yang ada Monera, Protista, fungi, Plantae, Animalia. Yang ingin saya sampaikan adalah, jadi jangan sampai lagi nih teman-teman, adik-adik semua masih beranggapan bahwa fungi itu adalah tumbuhan, gitu ya. Walaupun mirip ya secara morfologi itu ya, karena fungi itu bukan tumbuhan dan juga bukan hewan seperti itu. Oke? Bahkan secara evolusi sebenarnya faktanya adalah fungi itu lebih dekat ke hewan daripada ke tumbuhan secara evolusi gitu ya. Oke. Tapi fungi bukan hewan dan bukan tumbuhan seperti itu. Makanya konsekuensinya sebenarnya kalau fungi dikatakan sebagai sayur kurang tepat seperti itu. Cuman kita masih memaklumi itu karena banyak hal yang yang ada di Indonesia itu berdasarkan kebiasaan. Misalnya kalian digigit nyamuk pernah nggak? Pernah ya? Kalau saya nggak pernah, karena kan nyamuk nggak punya gigi seperti itu, ditusuk gitu ya. Nah, jadi ada hal-hal yang kita maklumi seperti itu, karena sudah menjadi kebiasaan. Oke, jadi balik lagi ke fungi. Tadi, fungi bukan tumbuhan dan fungi bukan hewan gitu ya, dia berdiri sendiri seperti itu. Oke, lebih detailnya akan saya jelaskan ketika kalian masuk ke biologi gitu ya. Oke, nah kemudian 3 kelompok besar fungi secara non-taksonomi gitu ya, dari ukurannya itu ada 3. Ada yang namanya yeast atau hamir, tadi sudah ada yang nulis ya di Mentimeter. Saccharomyces, betul nih. Contohnya yeast, Saccharomyces untuk vermivan seperti itu. Kemudian mold atau kapang, contohnya tadi ada Aspergillus, ada Rhizopus seperti itu. Ini contoh kue yang terkontaminasi ya sama Penicillium seperti itu, dan Aspergillus dan Rhizopus seperti itu. Oke. Dan yang ketiga mushroom. Jadi kalau yeast itu mikroskopik unisel, satu sel, kalau kapang itu mikroskopik multisel, oke, lebih dari satu sel. Kalau yang terakhir, mushroom, yang makroskopik dan multisel. Artinya yang mushroom ini dia besar, kelihatan tampak mata seperti itu. Oke, kalau yang kapang, yang mold, itu dia tampak kelihatan dalam bentuk koloni. Misalnya nih warna hijau-hijau seperti itu. Ini sebenarnya adalah koloni atau massa-massa yang banyak dari ini misalnya penicillium seperti itu. Kalau yang yeast itu nggak kelihatan oleh mata seperti itu, harus menggunakan mikroskop. Nah, hari ini kita akan fokus ke mushroom seperti itu, karena kepakaran saya di makrofungi, tadi jamur-jamur besar seperti itu. Oke? Nah, kemudian tadi balik ke persepsi masyarakat umum. Jadi masyarakat umum itu sebagian besar kalau dibilang apa yang kamu ketahui tentang fungi seperti itu, panu misalnya tadi ada yang nulis Malaysia furfur gitu ya, atau penyakit nih pada pisang ya, kita sekarang mengalami masalah nih untuk pisang kita nggak bisa masuk ke Jepang gitu ya karena ada fusariumnya seperti itu, atau ini pengkontaminasi pada buah seperti itu, ini penicillium, atau yang dimanfaatkan sebagai makanan nih tempe. Nah, tempe ini itu makanan sehat ya, mengganti protein, mikoprotein, atau bisa dikategorikan sebagai daging analog seperti itu. Nah, di luar sana orang udah berlomba-lomba tuh makan tempe, mau bikin tempe. Jangan sampai kita yang punya tempe di Indonesia itu males makan tempe seperti itu, karena jamur kalau kita lihat di sebelah kanan ini ya, jamur kalau kita gigit sebenarnya juga dia rasanya berserat gitu ya, teksturnya berserat. Jadi seperti daging, makanya sekarang lagi tren tuh daging analog dari jamur, terutama untuk orang-orang yang vegan gitu ya. Oke.
Kemudian kalau tadi masyarakat umum, sekarang gimana untuk mahasiswa, untuk siswa, untuk guru, untuk dosen, untuk peneliti gitu ya. Apa sih persepsi mereka mengenai jamur? Oke, yang paling banyak biasanya dekomposer ya. Dikompos, kompos menyusun, dikompos, merombak seperti itu. Oke. Jadi pendegradasi di alam ini sangat penting karena kemampuannya untuk mendegradasi bahan-bahan organik sangat tinggi untuk jamur seperti itu, untuk fungi ya. Atau entomopatogen, oke, fungi yang menyerang serangga. Lihat di sebelah kanan di sini ada semut yang dia mati di daun menggantung seperti itu ya. Kalau yang tadi nonton The Last of Us gitu ya, ada Cordyceps atau Ophiocordyceps yang merubah manusia jadi zombie. Nah, ini nih orangnya nih, ini bendanya nih si namanya Cordyceps atau Ophiocordyceps. Ini saya dapatkan dari rekan saya nih di Kalimantan Tengah, suku Dayak Mayan. Saya nggak tahu di sini ada orang Kalimantan nggak gitu ya. Jadi saya tuh temenan sama macam-macam tuh, mahasiswa, guru, dosen, kemudian juga suku, adat, dan seterusnya seperti itu. Oke. Jadi ini contoh dari Cordyceps yang tumbuh di alam seperti itu ya, pada semut. Jadi dia menyendiri, naik ke tempat sepi, kemudian mati seperti itu. Ada tujuannya, kita akan jelaskan nanti gitu ya. Atau mungkin kalian pernah dengar mengenai mycorrhiza gitu ya. Fungi, rhiza, akar. Jadi akar yang bersimbiosis dengan fungi seperti itu. Oke. Bayangkan akar paling kecil daripada tumbuhan itu jauh lebih besar dibandingkan hifa. Hifa itu adalah tubuh dari fungi. Oke, jadi hifa itu bisa 200 kali lebih kecil daripada akar yang lebih kecil dari tumbuhan. Sehingga hifa itu punya kemampuan untuk menjelajah tanah lebih baik. Sehingga dia membantu tumbuhan untuk mencari air dan unsur hara seperti itu yang digunakan nanti untuk fotosintesis. Nah, karena fungi makhluk heterotrof yang tidak bisa berfotosintesis, nanti dia dapat hasil fotosintesis dari tumbuhan. Jadi makanya disebut sebagai simbiosis mutualisme, saling menguntungkan seperti itu. Nah, mirip dengan mycorrhiza ada juga endofit nih. Endo dalam fit itu artinya tumbuhan. Jadi di dalam tumbuhan. Nggak cuma di akar seperti mycorrhiza, endofit bisa di akar, batang, daun, bunga, bahkan biji seperti itu. Dan dia membantu pertumbuhan tanaman. Bisa kita lihat nih yang dengan endofit dan dengan yang tidak itu pertumbuhannya lebih bagus dengan yang endofit seperti itu. Gitu ya. Oke, nah lebih jauh lagi banyak sekali manfaat dari fungi ini dari bidang industri, makanan dan seterusnya bahkan ke bioenergi. Jadi banyak yang bisa kita ungkap gitu ya, potensi-potensi dari fungi. Nah, hari ini kita tidak akan fokus ke makrofungi ya, jamur atau fungi-fungi besar seperti itu. Oke, kita cek apakah ada yang mengenali jamur ini di sebelah kiri ini apa nih kira-kira? Ya, tahu nggak? Tadi udah ngisi chat ya. Oke. Ya, ini sebelah kiri adalah jamur apa? Jamur kuping ya. Oke, Agaricus bisporus. Nah, pernahkah adik-adik semua itu melihatnya di alam seperti itu? Nah, di alam di sebelah kanan ini. Jadi kalau yang dijual itu udah dikemas ya, udah dipotong nih tangkainya. Juga tudungnya belum terbuka nih, masih ketutup seperti itu. Nah, kalau di alam yang emang nggak dibudidayakan, yang tumbuh dengan sendirinya seperti ini nih. Gambar atas dan gambar bawah. Oke, lihat dia memiliki bentuk seperti tudung, punya tangkai, dan di bagian bawah tudungnya ada garis-garis yang kita sebut sebagai lamela atau gills atau insang, mirip insang ikan seperti itu ya. Warnanya ada yang coklat nih, coklat muda. Oke, coklat muda pada saat masih muda dan menjadi kehitaman ketika udah tua seperti itu. Nah, kemudian masalahnya adalah banyak sekali jamur-jamur yang tumbuh di alam itu mirip-mirip seperti itu. Bahkan untuk jamur kancing itu ada spesies-spesies yang berbeda gitu ya. Oke, kalau yang kita konsumsi di pasaran, yang kita beli itu namanya Agaricus bisporus. Nah, ini juga yang di sebelah kanan, ini Agaricus bisporus juga nih, yang tumbuh di sekitar rumputan. Cuman kadang-kadang ada yang mirip dengan Agaricus bisporus, yang bawah ini lihat, mirip sekali ya, warnanya juga sama, bentuknya juga sama, tapi dia mengeluarkan getah berwarna kuning. Nah, itu Agaricus xanthodermus yang diindikasikan mengandung racun seperti itu gitu ya. Jadi belajar jamur itu macam-macam tuh, dari keragamannya, kemudian juga dari jenis-jenisnya, dan juga tadi dari aspek nanti keamanannya seperti itu ya. Kita akan bahas hari ini. Kemudian karena ini lagi pada puasa, kita tes nih, masih fokus nggak? Oke, mana yang jamur, mana yang bukan jamur? Bisa bedain nggak? Nah, tadi tuh ada yang jawab jamur kuping gajah gitu ya.
mungkin juga apa namanya, ada hubungan dengan ini gitu ya. Jadi kalian tahu ya, ini ada kue apa namanya nih? Nah, ini kalau mau lebaran nih banyak nih nanti kue-kue yang ini. Oke. Ini sebenarnya mirip nih dengan jamur Trametes nih yang di atas nih. Oke, jadi ini Trametes karena di Indonesia itu nggak ada nama lokal gitu ya. Jadi kita sepakat tuh di antara penggiat-penggiat jamur, kita kasih nama deh jamur kuping gajah seperti itu. Oke. Pak, kalau ngasih nama lokal itu emang boleh? Boleh, sah-sah aja. Yang ada aturannya itu nama Latin seperti itu. Oke, ada nama genus, ada nama spesiesnya. Tapi kalau nama lokal itu sebenarnya nggak ada masalah. Saya mau ngasih nama, kamu mau ngasih nama juga, it's okay seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini juga nih terakhir nih yang saya mau tunjukin ke kalian yang terkait dengan jamur-jamur yang mungkin kalian temukan di pasar atau ketika mau beli makan gitu ya. Ini jamur apa? Jamur merang ya. Oke, Volva reala, Volvaceae seperti itu. Nah, yang dijual di pasaran itu bentuknya sini, bentuk telurnya. Dia belum mekar tuh. Jadi masih bentuk telur. Di alam kalau dia mekar seperti ini sebelah kanan. Lihat, ada tangkainya juga, ada tudungnya juga. Sama tadi ya Pak, seperti agaricus yang jamur kancing. Betul, mirip warnanya. Tapi lihat, kenapa dikatakan volva reala? Karena dia punya volva. Apa itu volva? Kaus kaki. Nih, dia punya kaus kaki nih di bagian bawahnya. Nah, ini yang membedakan dia dengan tadi jamur kancing. Kalau jamur kancing nggak punya kaos kaki, nggak punya volva gitu ya. Makanya namanya volva reala seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kalian nanti pergi ke pasar mungkin nggak akan ketemu tuh bentuk seperti ini karena yang dijual dalam bentuk telur seperti itu. Nah, alasan kenapa petani menjual dalam bentuk telur karena dalam bentuk telur ini lebih awet disimpan. Kalau yang sudah mekar itu lebih cepat membusuk. Oke, kemudian juga ada studi yang menunjukkan bahwa ketika dia masih bentuk telur itu kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan ketika sudah mekar seperti itu. Oke, jadi kalau ketemu di alam biar nggak bingung tuh mana sih jamur merang? Ini jamur merang ya. Oke, jamur merang karena dia banyak ditemukan di merang bekas apa ya panen padi gitu ya. Tapi juga jamur merang bisa ditemukan di apa namanya bongkol pisang yang sudah roboh atau kadang-kadang di bekas tandan kopi gitu ya bisa ditemukan. Oke. Kemudian, nah sekarang kita balik lagi ke slide awal, tapi sekarang udah saya kasih nih apa namanya keterangannya gitu ya. Jadi ini marasmius gitu ya, yang banyak sekali bisa kalian temukan di serasah gitu ya. Kalau misalkan yang suka jalan, lihat kiri kanan gitu ya. Jadi kalau mau jadi seorang mycologist ya, mycologist itu orang yang belajar mikologi gitu ya. Mikologi itu ilmu jamur ya. Kita kalau jalan tuh nggak cepet tuh, kita suka lihat kiri kanan, menunduk gitu ya. Ya sekali menjaga pandangan gitu ya, kita juga melihat jamur di bawah seperti itu. Ini beberapa jamur yang saya temukan di sekitar tempat kerja saya di kampus gitu ya. Bisa kalian lihat nih jamur A, jamur B, jamur C tuh. Seperti keluarga kan, ayah, ibu, anak seperti itu. Nah, ini jamur bintang bumi, namanya Geostrom. Oke, mahasiswa saya beberapa tahun lalu, Pak, kayaknya jamur bintang bumi nggak enak namanya. Kita ganti yuk. Mau ganti apa? Jamur Shuriken katanya, karena dia fans Naruto. Oh silakan, saya bilang seperti itu. Ya, saya pikir juga mirip ya, ini seperti Shuriken gitu ya. Atau ini jamur Marasmius yang berwarna apa namanya purple gitu ya. Ini seperti permen, oke, tapi ini sebenarnya bukan permen, ini jamur. Nah, ini ditemukan di sekitar kita juga. Jadi banyak banget tuh sebenarnya keragaman yang ada di sekitar kita, oke. Atau nih jamur seperti bunga tumbuh di apa namanya bambu, namanya Crinipellis ya. Untuk nama nggak usah pusing ya, jadi nggak usah dihafalin dulu. Ini hanya sekedar memberikan identitas seperti itu ya, karena nama Latin juga sangat penting. Atau ini Pak, ini seperti kantong semar ya, bukan? Ini adalah jamur, namanya Cucaina. Oke, dia memiliki rambut-rambut yang sangat masif seperti itu. Oke, dan beberapa dari spesies ini dimakan sama teman-teman kita di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga di Jawa Barat seperti itu. Kemudian ini nih jamur, mungkin kalau yang tinggal di daerah Jawa tahu nih, jamur kotoran sapi gitu ya, jamur leptong gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya sekarang penggunaannya sudah dibatasi ya sama BNN karena dia mengandung zat yang bisa bikin fly seperti itu. Oke, jadi saya kasih tahu untuk kalian bisa apa namanya memposisikan diri. Jadi kalau ketemu jamur ini hati-hati kalau misalnya memang tidak biasa menggunakan seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini Indonesia ya, Indonesia. Mungkin di sini ada yang suka ikutan karya ilmiah, yang suka debat, yang suka nulis gitu ya. Saya yakin, saya pun juga mengalami gitu ya. Kita tuh sering sekali berpikir, bahkan sering sekali menulis gitu ya.
dan mengklaim bahwa Indonesia merupakan negara mega biodiversitas dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu ya. Nah, ternyata setelah saya kuliah, saya menjadi dosen mengajar, untuk kasus di jamur, di fungi itu klaim sepihak gitu ya. Kenapa? Jadi kayak kita tuh kayak ngaku-ngaku. Kenapa? Karena sampai tahun 2017 data jamur yang ada di Indonesia itu baru ada 2.273 jenis jamur. Sementara di dunia tahun 2011 itu ada 1.500.000. Tahun 2018 5 juta. Coba kalian bagi 2.000 ke 5 juta, 0,00 berapa persen itu. Artinya apakah kita masih bisa klaim sebagai negara mega biodiversitas untuk fungi? Tidak. Tapi apakah tidak mungkin menjadi negara mega biodiversitas? Tidak juga. Jadi tugas kita sekarang adalah mendokumentasikan, melaporkan, mencari. Oke, bahwa benar loh kita itu punya keragaman. Nah, masalahnya sekarang adalah keragaman-keragaman kita itu belum tercatat dengan baik. Nah, tugas kita ini sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai peneliti, yuk bareng-bareng kita mendata keragaman jamur kita seperti itu. Oke, karena saya yakin jamur kita tuh banyak banget gitu ya potensinya, tapi memang belum didata dengan baik. Sehingga tadi perlu inventarisasi dan manajemen data. Nah, untuk sampai ke sana, saya merasa bertanggung jawab untuk mendesiminasikan atau menyebarkan informasi mengenai jamur kepada adik-adik semua seperti itu, gitu ya. Oke, sekarang sesuai judul kita, fantastik fungi dan di mana kita bisa menemukannya. Oke, nyari jamur tuh nggak usah jauh-jauh, gitu ya. Jadi nggak mesti ke hutan rimba, nggak mesti mendaki gunung, lewati lembah, ke samudra, nggak usah. Kita bisa cari di sekitar kita juga ada nih. Ini saya di sekitar kampus aja udah banyak nih. Coba lihat di sebelah kiri nih. Ini ada laba-laba ya. Iya, kayaknya laba-laba deh. Dari arah nida gitu ya. Oke, dia mati nih, mati diselimuti sama benang-benang warna putih. Nah, itu fungi itu. Ada fungi namanya fungi entomopatogen, yang fungi emang khusus menyerang atau dia emang hinggap atau hidup dan membunuh serangga serta kelompok-kelompok kerabat-kerabat dari serangga seperti itu. Jadi nih apa namanya, ada laba-laba saya temuin di hutan di depan rektorat gitu, di IPB, kelamaan sendiri jadi jamuran seperti itu. Oke. Kemudian ini tadi Kukhaina ya, jamur mangkuk, atau ada yang bilang, teman saya juga bilang dikasih nama jamur apa namanya, sudut WC katanya seperti itu ya, silahkan. Saya bilang tadi ini jamur di pot ya, jamur ini namanya Panaeolus gitu ya. Ini warnanya setengah hitam setengah putih, soalnya dia diam di tempat temannya lebih tinggi. Jadi ini sporanya jatuh nih, jatuh ketimpa. Makanya kenapa setengah hitam setengah putih. Jadi ini bukan yin dan yang ya, bukan apa namanya yang lainnya seperti itu. Kemudian selain di hutan kampus, nah kita juga bisa ketemu di parkiran nih. Ini jamur tinta cumi ya. Jadi nggak ada nama lokalnya. Nama latinnya Lysurus arachnioides seperti itu. Lysurus arachnioides seperti itu ya. Oke, ini yang nemuin juga bukan saya. Ini yang nemuin mahasiswa saya namanya Mega gitu ya. Waktu dia S1, sekarang saya rekomendasikan untuk sekolah di tempat saya S3 seperti itu. Sekarang dia lagi S2 dan S3. Dia ada ketemu jamur ini di PB juga, di parkiran, jamur tinta cumi nih dibilangnya. Jadi ini jamur loh seperti itu. Jangan-jangan mungkin di antara kita, di antara adik-adik, di antara Bapak Ibu guru yang ada di sini, belum pernah tuh ketemu jamur seperti ini. Ya, dan ini belum dilaporkan di Indonesia seperti itu. Oke, jadi kita kalau hanya sekedar punya foto, kemudian klaim ini jamur Indonesia, asal belum ada publikasinya, kita nggak bisa klaim seperti itu. Jadi harus ada bukti publikasinya, harus ada bukti naskahnya, bukti jurnalnya seperti itu, gitu ya. Kemudian di pot bunga, ya ini jamur ya, ini Clathrus. Jadi ini kalau misalnya, ini jamur sangkar gitu ya. Kalau misalkan dia mekar akan seperti apa namanya, bola seperti itu yang bersangkar. Oke. Kemudian kita bisa temukan di taman kota gitu ya. Jadi di biologi IPB itu kita kuliah nggak cuma di kelas ya, kita juga ada kuliah lapang, kemudian juga ada KKN, kemudian juga ada apa namanya, himpunan profesi mahasiswa seperti apa ya, seperti mungkin OSIS gitu ya, atau klub-klub di SMA seperti itu. Jadi kadang kita juga kuliah keluar seperti itu. Dan ini salah satu pengalaman saya mengajar tahun 2017 ya, waktu itu angkatan 51 ya, angkatan saya lupa 2000 berapa. Mereka minta ke saya kelas tambahan di hari Sabtu gitu ya. Oke, saya bilang silakan. Kita pergi ke taman kota, kita ke Kebun Raya Bogor, kita
ke sekitar alun-alun, kita ke hutan kecil, kita cari jamur dan kita belajar di situ seperti itu. Dan kita ketemu juga jamur-jamur yang mungkin nggak ketemu kalau kita hanya belajar di kelas seperti itu. Jadi kita nggak belajar teori saja, tapi juga langsung praktek. Misalnya ini ada jamur yang cantik nih, punya apa namanya rumbai-rumbai gitu ya. Nah ini namanya jamur pengantin gitu ya. Uniknya dia ini cantik. Oke, jamur pengantin namanya Palus indusciatus gitu ya. Tapi cantik-cantik dia itu busuk seperti itu. Karena di bagian kepalanya ini adalah massa spora gitu ya yang berfungsi untuk menarik serangga. Di mana ketika serangga datang, injak-injak kepalanya ini, dia nanti serangganya akan makanin eksudat ini yang berwarna coklat, kemudian pindah ke tempat yang lainnya. Nah, kakinya itu kebawa sama spora-spora si jamur pengantin ini. Jadi mirip-mirip seperti di tumbuhan ya, di bunga. Nah, di jamur juga ada. Tadi ini udah ya, gastrum, jamur bintang bumi, atau jamur shuriken, nih jamur keluarga, kata mahasiswa saya ini ada tiga jamur ya, ayah ibu anak, kemudian jamur tadi Crinipellis, jamur bunga ya, yang tumbuh di apa namanya bambu. Ini juga nih ada jamur merah putih nih. Kata mahasiswa saya bilangnya jamur Indonesia Pak. Oke silakan. Ini rusula ya. Ini rusula yang berwarna merah putih seperti itu. Nah, kadang-kadang kita juga nanti kalau misalnya ketemu jamur, karena jamur tadi bentuknya mirip-mirip satu sama lain, susah dibedakan, kita gunakan mikroskop. Oke, kita gunakan perbesaran besar gitu ya, kita lihat sporanya seperti itu. Jadi untuk fasilitas, penelitian, praktikum, ya silakan nanti kalian bisa berkunjung ke Departemen Biologi gitu ya kalau ada kesempatan. Kalau jadi mahasiswa, ya insya Allah fasilitas kami cukup dan memadai untuk apa namanya meluluskan sarjana dan juga magister dan juga doktor seperti itu. Oke? Dan kadang-kadang juga kalau memang karakter morfologi atau yang tampak tidak bisa memisahkan antar spesies yang berbeda, kita lari juga seperti itu. Oke? Jadi ini contoh. Ini tadi jamur Cucaina tricoloma ya, jamur yang seperti kantong semar. Ini sporanya sangat cantik ya, dia punya 2 lipid bodies atau lemak di sporanya. Kemudian kita juga cek DNA-nya seperti itu. Nah, jadi nanti kalau kalian kuliah di biologi, nanti bakal dapat tuh materi-materinya, materi bioinformatik, materi morfologi, dan juga materi etnobotaninya. Jadi komplit lah seperti itu kalau misalkan kalian nanti kuliah di Departemen Biologi IPB seperti itu, oke? Kemudian tadi selain di kampus, kita juga bisa ketemu di taman wisata. Nah, ini contohnya di Mekarsari ya. Kalau yang orang Bogor, orang Depok, dan sekitarnya mungkin tahu ya. Ini saya temukan di Mekarsari bersama mahasiswa saya dan juga mahasiswa waktu itu namanya studi lapangan. Jadi kita 100 orang ke lapangan, nanti kita kerja di lapangan. Nih, saya dapetin beberapa jamur ya. Lepiota, Leucoagaricus, dan seterusnya. Dan uniknya beberapa jamur di sini ketika disentuh dia menjadi memerah, bukan karena malu, karena itu salah satu indikator penanda spesiesnya. Ini namanya apa namanya? Leucoagaricus americanus seperti itu. Oke. Jadi apa namanya? Banyak jamur-jamur di sekitar kita yang unik-unik dan mungkin belum diketahui oleh banyak orang, gitu ya. Kemudian selain juga tadi di kampus, di taman kota, ini di hutan penelitian. Nah, IPB itu salah satu kampus yang memiliki banyak sekali hutan penelitian gitu ya. Kita punya hutan penelitian di sekitar kampus, bahkan juga jauh dari kampus, bahkan kita juga punya lab hutan kalau untuk Departemen Biologi di Pulau Belitung gitu ya. Jadi memang untuk fasilitas dan infrastruktur IPB itu terutama biologi IPB banyak sekali gitu ya. Jadi kita bisa apa namanya memanfaatkan dengan baik. Nah, kebetulan yang ada di gambar ini ada di hutan penelitian Gunung Walat ya. Ini punyanya IPB. Oke, jadi kita sempat sampling ke sana gitu ya tahun 2015 dan kita menemukan banyak sekali spesies Amanita gitu ya. Nah, Amanita yang dipikirkan oleh sebagian besar orang Indonesia adalah jamur beracun. Ya betul, memang sebagian besar jamur Amanita itu beracun. Oke, tapi ada juga sedikit yang edible, yang bisa dimakan, bahkan harganya mahal seperti itu. Oke, nah cuman tadi untuk membedakan mana yang beracun, mana yang enggak, kita butuh belajar, kita butuh karakter. Jadi jangan sampai apa namanya mengikuti mitos-mitos yang ada di sekitar kita. Misalnya warna yang mencolok itu jamur pasti beracun, tidak selalu gitu ya. Atau misalnya jamur yang punya cincin itu pasti beracun, tidak selalu gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak bisa digeneralisir. Nah, ini contoh dari Amanita gitu ya. Mungkin kalau di buku-buku SMA saya nggak tahu sekarang ya, karena waktu saya zaman SMA itu Amanitanya itu Amanita yang berwarna merah, Amanita muscaria, which is itu nggak ada di Indonesia sebenarnya. Jadi kita kan menganut kurikulum dari luar, karena memang materi fungi kita itu masih lambat
perkembangannya, sehingga kita banyak mengadopsi ilmu-ilmu dari negara-negara luar, terutama negara 4 musim, di mana sebenarnya di negara 4 musim itu keragamannya lebih rendah daripada kita. Jadi kadang-kadang yang nggak ada di 4 musim itu ada di kita, seperti itu. Oke. Kemudian ini di Taman Nasional, jadi kita juga Departemen Biologi kadang-kadang mengunjungi jungkulon seperti itu nih, ketemu jamur-jamur yang memiliki bentuk, warna, dan corak yang berbeda-beda seperti itu. Ini baru-baru saja saya konfirmasi dan saya temukan bersama rekan di Kalimantan Barat gitu ya, namanya Phaeoclapulina. Kita bingung, nama lokalnya nggak ada, udah kita kasih nama jamur alien gitu ya, karena warnanya tuh unik gitu ya, kayak nggak biasa gitu ya, ada jamur seperti karang gitu ya. Ya, ini jamur ya, bukan akar tumbuhan ya. Jadi bagian ujungnya berwarna, ya bisa dibilang ya hijau hijau gelap gitu ya, seperti itu. Nah, ini akan kita laporkan sebentar lagi. Ya, ini sudah pasti menjadi new record atau catatan baru, dan juga bisa jadi ini menjadi new spesies seperti itu. Nah, kalau misalnya menjadi spesies baru, kita tinggal pikirkan namanya apa ya, seperti itu. Jadi salah satu keuntungan juga kalau kalian kuliah biologi, kalau kalian menemukan spesies baru, kan bisa kasih nama tuh. Misalnya namanya siapa, seperti itu. Kemudian ini kalau mungkin yang pernah main ke pasar atau main ke supermarket atau di e-commerce gitu ya, ini jamur namanya Hericium. Oke, ini banyak sekali manfaatkan untuk obat ya, terutama di luar negeri gitu ya. Nama dagangnya adalah Lion's mane gitu ya, karena dia seperti sungutnya singa seperti itu, atau kadang disebut sebagai jamur landak seperti itu, dan juga macam-macam ya, jamur jenggot, jamur kepala monyet, dan seterusnya. Nah, ini ternyata kalau selama ini produk di Indonesia itu dalam bentuk kapsul gitu ya, atau pil ataupun yang lainnya itu impor semua seperti itu. Nah, teman saya di Sumatera Barat itu menemukan ternyata di alam ada di Sumatera Barat ya. Saya masih konfirmasi di Sumatera Baratnya di mananya seperti itu, karena kan Sumatera Barat mungkin besar ya, entah itu di Padang, entah itu di mana gitu ya. Nah, kita akan samperin nanti, kita akan datang ke sana gitu, karena ternyata ini ada di alam seperti itu. Nah, kalau ada di alam artinya kita bisa budidayakan. Kita jadi nggak usah lagi impor dari luar seperti itu. Kalau misalnya kita bisa budidayakan, ya mungkin harganya juga bisa kita lebih murah, dan juga kita bisa eksplorasi tuh di alam seperti apa. Ini foto dari teman saya di Sumatera Barat ya, saya dapetin bulan lalu. Nah, jamur ini memiliki banyak sekali manfaat ya, terutama untuk otak. Jadi bisa menstimulasi perkembangan saraf-saraf di otak seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita punya potensi yang besar untuk jamur di Indonesia. Kemudian tadi di hutan sudah, kemudian di Taman Nasional sudah. Ini di sekitar tempat tinggal gitu ya. Jangan-jangan di sekitar tempat tinggal kalian, di rumah, di halaman gitu, itu ada jamur gitu. Coba deh perhatikan. Apalagi kalau misalnya habis hujan, kemudian agak lembab, itu biasanya banyak sekali tumbuh-tumbuh jamur gitu ya. Memang jamur itu dia nggak boleh terlalu basah gitu ya, karena kalau terlalu basah itu hifanya nggak mau tumbuh, dan juga nggak boleh terlalu kering gitu ya. Kalau terlalu kering nanti hifanya mati seperti itu. Nah, ini beberapa contoh jamur-jamur di sekitar tempat tinggal gitu ya. Ini kebetulan samplingnya adalah di Bogor dan di Depok gitu ya, karena salah satu mahasiswa saya dari univ lain gitu ya, dia suka cari jamur di sekitar rumahnya. Ini Leucocoprinus. Jadi kalau ketemu jamur, usahakan difoto dengan lengkap ya, bagian atas, bagian bawah, kiri, kanan, dan seterusnya gitu ya. Karena banyak sekali jamur yang mirip-mirip tuh dari satu sisi, misalnya tanpa atas. Nah, kalau kita cuman melihat dari atas, nggak lihat bawahnya, itu bisa jadi nanti salah identifikasi seperti itu. Oke. Ini contohnya tadi Leucocoprinus ya. Ini yang kanan tadi sudah ya, ini jamur merang, Volvariella. Yang warna ungu ini sudah tadi ya, Marasmiellus. Nah, ini nih ada dua yang menarik nih, Cyathus sama Thermitomyces. Kalau Cyathus ini disebut sebagai jamur sarang burung gitu ya. Kenapa? Karena kelihatan seperti sarang burung nih. Ada wadahnya, ada isinya seperti telur gitu ya. Nah, makanya dikatakan sebagai jamur sarang burung gitu ya. Sebenarnya telur itu isinya adalah spora-spora seperti itu. Oke. Nah, kalau jamur Thermitomyces mungkin di sini ada orang Sunda kali ya, disebutnya supabulan ya, suung bulan. Kemudian kalau di Indonesia secara umum disebut sebagai jamur rayap gitu ya, karena ternyata jamur ini bersimbiosis dengan rayap seperti itu. Oke, nah menariknya ternyata kalau kita lihat ini gambarnya ya. Jadi di bawah tempat tumbuhnya si jamur itu ada sarang rayap tuh. Nah, ini kalau belajar biologi itu asik sebenarnya gitu ya. Karena kita menemukan fakta menarik bahwa ternyata yang pertama kali menjadi petani di muka bumi itu bukan manusia loh.
Yang pertama kali menjadi petani adalah rayap, seperti itu. Karena rayap itu mereka bertani jamur. Loh, gimana Pak? Iya, mereka punya kebun jamur di dalam rumahnya yang mereka manfaatkan untuk sumber protein mereka, seperti itu. Oke, nah sebagian jamur itu bisa tumbuh dari rumahnya ketika mereka sudah pergi. Untuk lebih jelasnya nanti silakan ya masuk lewat teman biologi. Kita akan bahas lebih dalam gitu ya, 3 SKS nanti di biologi mengenai apa namanya? Petani pertama di bumi ternyata adalah rayap dan mereka bertani jamur seperti itu. Oke, ini namanya Termitomyces tadi ya. Oke, jamur rayap atau jamur supawulan kalau orang Sunda bilangnya seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini juga kiriman dari rekan saya gitu ya di Semarang. Jadi beliau itu berprofesi sebagai guru bimbel, gitu ya, namanya Pak Ferry. Tapi punya hobi mencari jamur seperti itu. Jadi dia habis apa namanya, habis ngajar kadang-kadang tuh suka sempat tuh nyari jamur, kemudian didokumentasikan, kemudian dia masak, dia makan. Karena kalau untuk jamur tadi jamur rayap itu hampir sebagian besar saya belum pernah dengar laporannya dia beracun. Jadi bisa dimakan. Oke, cuman hati-hati ketemu dengan jamur yang mirip seperti itu. Nah, si Pak Ferry ini yang dia tadi notabene adalah guru bimbel dan dia itu suka sama jamur, dia mencari jamur, kemudian saya bantu untuk dia mempublikasikan tulisannya. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya nggak mesti jadi dosen, nggak mesti jadi peneliti gitu ya. Guru pasti bisa, saya rasa seperti itu. Apalagi siswa. Dan mahasiswa juga udah banyak sekali yang bisa buat jurnal gitu ya. Jadi kita sekarang mindset-nya bukan hanya sekedar baca jurnal, tapi juga tulis jurnal seperti itu. Biar orang baca tulisan kita seperti itu gitu ya. Ini contoh dari tulisan Pak Ferry ya, seorang guru bimbel di Semarang gitu ya, yang bersama saya kita menulis bersama mengenai Termitomyces di Indonesia seperti itu. Oke, jadi ada aspek-aspek yang kita bahas di sini. Kemudian, nah ini contoh yang lain, ini dari salah satu dibilang mahasiswa juga bukan ya, karena dia dari univ lain gitu ya, tapi kita ketemu di forum gitu. Jadi saya itu punya forum bersama teman-teman dari 2015 sampai 2022, sekarang anggotanya sekitar 23.000 gitu ya namanya. Nanti kalau masih main Facebook ya, coba dicek namanya Komunitas Pemburu Jamur Indonesia seperti itu. Nanti saya ketik di kolom chat gitu ya. Itu isinya mulai dari anggota DPR, dari guru, dari pedagang, dari ibu rumah tangga, semuanya ada. Dan tiap hari kita ngomongin jamur seperti itu. Oke, nah ini salah satu bentuk outputnya. Jadi ada salah satu mahasiswa gitu ya di univ di Jakarta, dia meminta bantuan kepada saya untuk mengajarin tentang jamur. Kemudian sembari dia pergi ke kampusnya tiap hari karena dia naik kereta api gitu ya, sorry kereta listrik, saya minta dia untuk mencari jamur gitu ya. Nah, tiap ketemu jamur coba diplotin tuh tempatnya di mana. Nah, dia bikin tuh seperti jejak gitu ya. Jadi ketemu jamur di mana, dikasih tanda seperti itu. Ini di Cimanggis ya, Bojonggede, Bogor. Dan akhirnya kita juga bisa tulis bersama seperti itu. Jadi dia menemukan banyak sekali jamur-jamur yang menurut saya bagus-bagus gitu ya, dan dia juga punya kemampuan fotografi yang bagus gitu. Nah, jadi ini contohnya adalah Leuco agaricus gitu ya. Jadi jamur yang mungkin kita suka terabaikan karena bukan sangat ya, agak-agak kecil ukurannya gitu ya. Nah, ini namanya Leuco agaricus. Ada hubungannya Pak dengan agaricus yang kita makan? Ada, tapi nggak erat seperti itu gitu ya. Kalau yang kita makan kan agaricus ya, tadi yang jamur kancing. Nah, ini Leuco agaricus. Kenapa dikasih nama Leuco gitu ya? Karena leuko itu kan sesuatu yang berhubungan dengan yang putih-putih ya, leukosit gitu ya, sel darah putih. Nah, Leuco agaricus, agaricus putih. Tadi kan di awal gambarnya tudungnya agaricus harusnya coklat ya. Nah, karena ini mirip agaricus tapi warna tudung bawahnya putih, makanya dikasih nama Leuco agaricus gitu ya. Jadi belajar biologi itu nggak harus ngafal semua gitu ya. Nanti di biologi IPB kita akan ajarkan ke adik-adik semua gimana cara belajar biologi nggak ngafal gitu. Karena kalau ngafal juga saya nggak sanggup seperti itu ya. Terlalu banyak informasi yang harus kita simpan. Jadi kita belajar untuk menganalogikan dengan sesuatu gitu ya. Jadi kita ingin mahasiswa kita itu fun seperti itu, happy belajarnya dan juga tidak menghafal. Oke? Kemudian, nah tadi kalau ada jamur pengantin yang putih yang namanya Paulus indusiatus, ini ada yang orange namanya Paulus multicolor gitu ya. Nah ini warnanya agak-agak ngejreng ya, warnanya orange seperti itu. Tapi dua-duanya sama berbau busuk seperti itu gitu ya. Ini yang orange namanya Paulus multicolor. Nah ini juga ditemukan tadi oleh mahasiswa yang mencari jamur sepanjang dia pergi melewati apa namanya kereta tadi ya. Oke, nah ini kita tulis bersama-sama gitu ya, karena
salah satu dari tim kami itu suka sama Naruto gitu ya, saya juga suka sih gitu. Jadi kita coba sampaikan ke teman-teman semua, ke orang-orang di luar sana nih, ada jamur nih mirip sama jaket Naruto nih, warnanya orange seperti itu. Jadi biar mereka lebih tertarik untuk mempelajari jamur seperti itu. Nah, ini namanya jamur Palus multicolor gitu ya. Dia mirip dengan Palus indiciatus tapi warna jaketnya orange seperti itu. Oke, nah ini ditemukan di pot bunga. Oke, nah nanti kalau misalnya teman-teman atau adik-adik semua habis kuliah ini gitu ya, nanti coba cek deh di pot bunganya ada jamur nggak sih gitu ya. Nanti kalau ada tolong difoto gitu ya. Pak Kemudian Ivan, mohon maaf untuk ya waktunya sudah habis nih, Pak. sudah habis ya. Oke, Iya, betul. mungkin saya lanjut sedikit lagi ya. Ini masih ada beberapa Boleh, slide-nya. silakan, Pak. Oke, terima kasih. Iya. Ternyata kuliah ini cukup singkat ya. Nanti kalau gitu mungkin kalian bisa datang ke biologi, menjadi mahasiswa biologi, kita bisa cerita lebih banyak gitu ya. Nah, ini contoh dari jamur yang kecil ya, namanya Dacryophynax spatularia. Ini warnanya kecil, ini bisa sebagai obat kanker seperti itu. Jadi banyak sekali potensi yang belum termanfaatkan di Indonesia seperti itu ya. Ini juga sama, ini jamur Pycnoporus. Jadi kalau kita pegang, tangan kita akan menjadi berwarna orange karena tertempel itunya sporanya seperti itu, dan ini bisa dimanfaatkan sebagai alternatif untuk pewarna alami seperti itu, dan juga ternyata ini sudah diteliti di luar gitu ya untuk obat kanker seperti itu. Oke, dan teman-teman di Indonesia juga sudah ada yang menggunakannya. Nah, sedikit lagi ini beberapa contoh-contoh jamur mungkin yang adik-adik semua atau bapak ibu semua yang mungkin belum pernah ketemu gitu ya di alam seperti itu. Ini ada jamur morels. Nah, kok morels ada di Indonesia ya? Ada ternyata, tapi di tempat-tempat dataran tinggi. Kemudian juga ini ada jamur yang mematikan. Jadi kalau orang makan jamur ini bisa mati seperti itu. Namanya Podostroma cornudamae seperti itu. Dan uniknya jamur ini terakhir kali ditemukan tahun 1900-an ketika kita masih dijajah oleh orang Belanda. Belanda gitu ya. Kemudian peneliti waktu itu yang menemukannya namanya Pak Budin. Kemudian sejak saat itu nggak pernah ada lagi laporan mengenai jamur ini di Indonesia. Dan setelah hampir 100 tahun kemudian, tahun 2020, kita menemukan ini kembali di Kalimantan Tengah. Lagi-lagi tadi saya dibantu oleh suku Dayak di sana seperti itu. Jadi kerja itu nggak bisa sendiri, kita harus kerja bareng-bareng. Kemudian tim saya itu menuliskan artikel iseng, awalnya menuliskan ini namanya jamur ekor Naruto katanya gitu ya. Saya nggak ngerti apa namanya, maksudnya apa, tapi ya sepertinya mungkin mirip seperti itu. Dan juga waktu itu banyak di repost oleh berbagai macam media sosial dan macam-macam gitu ya. Dan juga jamur ini kita tuliskan di jurnal internasional gitu ya. Mungkin nanti kalau sempat baca, ini jurnal jamur langka Podostroma cornudamae yang sangat beracun seperti itu, dan ditemukan kembali di Indonesia setelah 100 tahun kemudian. Oke, ini tadi jamur morels, tahu ya mungkin morels, morsella, ini ternyata ada di beberapa tempat di Indonesia, terutama di Rinjani, di Minahasa, Sulawesi Utara, dan juga terakhir kita temukan di Jawa Barat gitu ya, di Gunung Salak seperti itu. Jadi ternyata kita punya morels tuh, karena morels itu kan biasanya itu dari Afrika, dari Eropa seperti itu ya. Dari Amerika, dari Eropa, ternyata di Indonesia juga ada, dan harganya juga mahal seperti itu. Dan ini ditemukan di pot bonsai ya seperti itu. Dan juga ada beberapa jamur yang, nah kalau kita kerja nanti di lab, kita akan kurang lebih seperti ini penampakannya gitu ya. Jadi nanti silakan kalau mau bekerja dengan jamur, silakan datang ke sini. Kita juga belajar di alam seperti itu, nggak cuma di kelas. Kemudian juga tadi ini contoh-contoh dari jepretan mahasiswa saya. Kemudian juga saya banyak bekerja dengan banyak masyarakat adat, karena tadi saya nggak bisa kerja sendiri, Indonesia terlalu besar, jadi kolaborasi adalah kunci. Dan dari hasil saya kerja dengan masyarakat adat, dari hasil diskusi dengan tadi komunitas kami yang ada di Indonesia, kita berhasil untuk publish artikel, kita menemukan 170 nama lokal di Indonesia tentang jamur, dan juga kita sudah buat buku seperti itu. Jadi ini buku hasil kontribusi dari para penggiat jamur, dari orang tua, dari anak kecil, dari guru, dari pedagang, dan seterusnya. Jadi kita buatkan dalam buah buku, dan ini sudah terbit seperti itu, dan ini membantu mereka untuk nanti ketika pergi ke lapangan mencari, oh ini jamur bisa dimakan atau enggak ya, seperti itu. Jadi paling tidak mereka punya wawasan mengenai jamur. Dan juga terakhir ini mau saya sampaikan bahwa saat ini ada jamur yang sangat mahal di Indonesia, namanya jamur pelawan atau Hemioporus. 1 kilonya basah itu harganya 1 juta rupiah. Dalam kondisi kering itu harganya 4 juta rupiah. Ini mahal karena belum bisa dibudidayakan. Saat ini laporannya hanya ada di Bangka Belitung, karena saya aslinya orang Belitung gitu ya. Jadi saya sudah tahu ini dari saya kecil. Nah, saat ini kita masih coba upayakan gimana cara untuk bisa membudidayakannya, karena harganya cukup lumayan ya, 4 juta per kilogram kering seperti itu. Kemudian juga ini banyak jamur-jamur lain yang saya temukan di masyarakat adat, masyarakat lokal gitu ya.
yang jadi makanan, yang belum diketahui identitasnya. Nah, tugas kita bersama nih untuk mencari namanya apa, bentuknya gimana nih. Jadi kalau misalnya jamur yang berwarna orange nih ya, merah, ternyata dia edible gitu ya, bisa dimakan. Jadi itu mematahkan atau mengcounter anggapan bahwa mitos bahwa semua jamur yang berwarna itu beracun, tidak. Jadi tidak bisa digeneralisir seperti itu. Ini juga yang dibawain namanya amanita ya, yang tadi dikatakan bahwa amanita itu beracun, ada juga amanita yang tidak beracun seperti itu. Oke, jadi kita nggak bisa mengeneralisir semuanya seperti itu. Oke, ini juga berbagai macam jamur-jamur yang dimanfaatkan di berbagai masyarakat di Indonesia. Ini dari Kalimantan, ada jamur lemak, ada jamur lot, ada jamur ayam hutan, ada jamur glow in the dark gitu ya. Karena memang ketika malam hari dia berpendar seperti itu. Namanya Favolosia manipularis. Bahkan kemarin saya pernah ketemu orang di Jawa Tengah, dia bilang, "Pak, kita punya namanya jamur micin," seperti itu. Kenapa? Karena mereka mengganti micin dengan jamur tersebut karena gurih seperti itu. Dan setelah saya teliti itu, saya ketemu nama latinnya Favolus seperti itu. Dan kita nanti akan kembangkan bersama itu untuk produksi skala besar seperti itu. Oke? Nah, tadi hati-hati karena jamur itu banyak yang mirip satu sama lainnya, sehingga tadi ada jamur-jamur yang mirip tapi beracun seperti itu. Nah, karena waktunya juga sudah habis ya, semoga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut gitu ya. Ini ada jamur-jamur beracun gitu ya, ada beracun karena dia sudah hitam, edible karena dia masih putih seperti itu, kemudian juga beracun karena kalau tanpa atas kita nggak bisa bedakan, tapi ketika dibalik kalau warnanya berbeda nanti akan mendapatkan identitas yang berbeda. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari seperti itu. Dan juga saya sudah merangkum berbagai macam kasus keracunan jamur di Indonesia. Jadi hati-hati, ada selama 10 tahun ada 76 kasus keracunan, 550 korban, dan 9 meninggal seperti itu. Jadi kita perlu ekstra hati-hati dan perlu belajar lebih lanjut seperti itu. Ini mahasiswa yang membantu saya penelitian, mencari jamur, dan mereka juga kadang-kadang membuat makanan dari jamur, membuat permen dari jamur. Jadi di biologi kita nanti punya program-program itu, kemudian juga mereka bisa berwirausaha membuat box jamur. Ini contoh namanya Botex dari mahasiswa saya. Mereka berwirausaha, kemudian juga membuat kerajinan, membuat gantungan kunci, membuat lukisan dari jejak spora. Ini spora ya. Kemudian mereka pasarkan, mereka jual dan seperti itu. Jadi kita ada juga namanya bio entrepreneurship di Departemen Biologi gitu ya. Nah, kalau misalnya tertarik untuk membaca lebih lanjut, ini ResearchGate saya, nanti silakan di googling ResearchGate, ini nama saya. Di situ ada sekitar 76 tulisan saya, itu bisa dibaca mengenai jamur. Oke, terakhir sebelum selesai, nanti saya minta kalian untuk cari jamur di sekitar kalian, kemudian tolong foto dengan baik, terus unggah ke IG-nya, tag @bioipb, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan atas penjelasannya. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi hari ini kita bisa kenal lebih dekat sama apa itu jamur ya. Gak cuman hanya jadi makanan aja ya Pak Ivan ya. Gak cuma jadi jamur crispy sama jamur asam manis ya. Ternyata banyak sekali potensi dari jamur itu sendiri. Oke Pak Ivan, ini sudah ada banyak sekali nih pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin yang pertama dari Anik Masyuroh dari MA Putri Nurul Masyitoh Lumajang. Pertanyaannya, ada jamur yang biasa ditemukan di pohon-pohon warna coklat susu, bentuk lembaran jamur apa ya Pak kira-kira, dan amankah untuk dikonsumsi? Nah, kalau untuk seperti ini, saya nggak bisa bilang iya, dan nggak bisa bilang enggak gitu ya. Karena ketika dibilang di pohon, warnanya coklat susu, itu kita punya interpretasi yang beragam seperti itu. Nah, amannya nanti silakan Anik ya, Anik tadi silakan mungkin nanti bisa difoto gitu ya, diunggah tadi ke IG-nya, tag ke BioIPB. Ya, syaratnya adalah fotonya harus lengkap, atas, bawah seperti itu. Nah, intinya gini, kalau misalnya Anik tidak yakin, jangan dimakan seperti itu. Tapi tidak ada jamur yang menyebabkan keracunan ketika hanya disentuh. Oke, jadi nggak usah khawatir untuk menyentuh jamur. Bahkan juga kadang-kadang kalau kita kadang suka gigit gitu ya, karena kita pengen ngerasain tuh rasanya apa, kita lepeh lagi, itu masih aman seperti itu. Oke, jadi Anik nanti bisa foto, kemudian juga tag ke BioITB, atau misalnya kalau di sekitar rumah Anik ada yang sudah pernah memanfaatkan jamur itu dan dia sudah memakannya, nanti kontak saya gitu ya. Nanti kita akan coba bantu amati lebih lanjut gitu ya, nanti di di lab dan seterusnya seperti itu. Jadi gitu ya, Mbak Anik. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Pak, dari Firdaus Salim, dari SMA 3 Purwakarta. Pak, bagaimana cara yang paling mudah untuk membedakan antara jamur yang dapat dikonsumsi dengan jamur beracun, selain kita identifikasi dulu dari aroma yang dihasilkan dari jamur tersebut?
Oke, terima kasih pertanyaannya nih, Firdaus Salim ya. Jadi tadi apa namanya? Memang tidak ada patokan baku gitu ya. Ini beracun, ini enggak. Dan tadi prinsipnya tidak bisa digeneralisir seperti itu. Cara terbaik untuk membedakan ini bisa dimakan atau enggak, kita harus tahu karakternya. Oke, kalau kita nggak tahu, kita harus nanya ke yang tahu. Nah, yang nanya kemana biasanya? Pertama bisa tanya ke masyarakat yang udah memanfaatkannya. Karena biasanya masyarakat yang udah memanfaatkannya mereka punya informasi. Itu kita sebut sebagai etnobiologi. Karena ini mikologi namanya etnomikologi gitu ya. Mereka sudah memanfaatkan itu bergenerasi ke bergenerasi seperti itu. Yang kedua, tadi bisa bertanya ke expert. Expert itu misalnya orang yang mengerti. Oke, bisa itu di forum-forum gitu ya, tapi tadi hati-hati harus cari forum yang memang benar-benar berkaidah ilmiah seperti itu. Oke. Kalau misalnya tertarik nanti bisa gabung ke grup komunitas pemburu jamur Indonesia di Facebook, itu free, gratis, silakan. Tiap hari orang ngomongin jamur semuanya. Dan saya sudah punya tim juga yang memang mereka itu tiap hari nyari jamur, ketemu jamur, makan jamur, nulis jamur, publikasi bareng seperti itu. Mereka bukan dosen juga, banyak macam-macam, ada mahasiswa, ada anggota DPR, ada guru, ada guru bimbel dan seterusnya. Jadi kemampuan mereka sudah saya rasa mumpuni seperti itu. Jadi nanti Firdaus Salim ya, silakan nanti gabung ke grup tersebut, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut, gitu ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Setianingsi dari SMA 1 Megamendung. Pak, izin bertanya, apakah jamur-jamur yang ditemui bisa dibudidayakan di tempat yang berbeda dari tempat yang ditemukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Setianingsi. Jadi ini tergantung jamurnya ya. Ada jamur yang sifatnya itu dia tidak obligat. Nah, apa tuh obligat? Baca lagi di biologinya kan, obligat itu wajib ya, wajib, kudu, harus gitu ya. Jadi kalau misalnya dia obligat sama inang tertentu, misalkan sama tumbuhan, dia nggak bisa dipindah seperti itu. Karena ada jamur yang sifatnya dia mikoriza tadi ya, ektomikoriza misalnya seperti itu, yang dia bersimbiosis dengan tumbuhan, artinya tidak bisa dipisahkan. Tapi juga ada jamur yang bisa dipisahkan, yang dia sifatnya saprop, yang dia bisa mendekomposisi serasa seperti itu. Nah, apakah bisa dipindahkan? Bisa seperti itu ya. Jadi kita nanti bisa isolasi dia, pindahkan dia ke lab atau pindahkan ke kumbung jamur gitu ya. Karena ini di Megamendung, saya yakin di Megamendung itu banyak sekali sentra-sentra jamur ya. Mungkin sebagian besar jamur tiram seperti itu. Nah, kalau kamu misalnya punya jamur liar yang mau dipindahkan di tempat gede itu bisa seperti itu. Cuma nanti tahapannya yang harus dipelajari. Jadi kita harus bikin dulu apa namanya isolatnya, kemudian bikin bibitnya, bikin F0, F1 dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau kamu masuk ke biologi, nanti kita akan belajar lebih detail seperti itu ya, Setianingsi. Jawabannya bisa seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih dari Dimas Ari dari SMAN 1 Balikpapan. Izin bertanya Pak, sebenarnya untuk membuat jamur itu punya warna yang berbeda itu apa ya Pak? Misalnya kayak tadi si palus itu ada yang berwarna putih dan juga ada yang multicolor. Oke, terima kasih Dimas. Ini dari Balikpapan ya. Di Balikpapan itu di di PT Badak. Saya punya mahasiswa yang baru lulus, dia kerja di sana, namanya Mas Giri. Kemarin kita baru nulis bareng buku ya di PT Badak jamur-jamur. Nanti mungkin kalau dekat sama PT Badak ya di Balikpapan, silakan nanti diskusi ke Mas Giri. Nah, terkait dengan warna ini, jadi ini tergantung pigmennya seperti itu ya. Oke, kalau misalkan di bagian tubuh. Tapi kalau misalnya di bagian bawah tudung, itu selain pigmen juga dipengaruhi oleh warna spora seperti itu. Jadi kalau misalnya dari bagian bawah tudungnya warnanya coklat, kemungkinan besar sporanya coklat. Kalau hijau, kemungkinan besar sporanya hijau. Karena ada jamur yang bawahnya hijau, makanya namanya klorofilum. Klorofil. Klorofil itu apa? Hijau. Jadi tadi kita nggak usah ngafal, tapi kita ingat seperti itu ya. Nah, untuk terkait dengan di bagian selain di bawah tudung, di misalnya di apa namanya jaring-jaringnya jamur palus multicolor itu juga karena pigmennya. Nah, kenapa dia orange? Saya nggak bisa jawab karena memang itu karakternya seperti itu dan itu bisa menjadi salah satu pembeda dari apa namanya antar spesies dengan spesies yang lain seperti itu. Tapi ini juga bisa menjadi apa namanya potensi yang menarik ya, karena kalau misalnya kita tahu dia menghasilkan warna orange, jangan-jangan dia memproduksi senyawa tertentu. Nah, senyawa itu nanti yang kita bisa manfaatkan lebih lanjut tadi. Karena jamur itu salah satu sumber sekarang tuh untuk anti kanker, antioksidan, antibakteri dan seterusnya. Ya, gitu Dimas, semoga kamu terjawab pertanyaannya. Silakan Aldi, apakah ada lagi? Iya,
Baik, terima kasih Pak atas jawabannya nih. Teman-teman semua mohon maaf nih bagi yang tadi sempat bertanya dan juga mungkin belum dijawab secara langsung oleh Pak Ivan. Mungkin waktunya karena waktunya sudah terbatas nih, sudah habis ya juga teman-teman ya. Jadi mungkin nanti boleh mungkin ditanya secara personal saja kali ya Pak Ivan ya. Melalui Boleh, mungkin boleh. boleh dari Instagram, boleh ditulis aja Pak Ivan untuk Instagram Pak Ivannya. Mungkin sekalian tadi sama tugasnya di tag sekalian ke Instagramnya Pak Ivan juga ya teman-teman ya. Boleh, boleh, Oke. silakan. Iya, mungkin segitu saja teman-teman untuk pemaparan sesi pertama. Jadi tadi teman-teman udah dapat gambaran ya, gimana sih serunya belajar biologi. Jadi tadi betul seperti apa yang dikatakan Pak Ivan, kita tuh belajarnya nggak cuman di kelas aja kok teman-teman. Kita ada di lab dan juga mungkin ada di lab lapang. Dan juga mungkin kalau yang paling serunya di biologi IPB nanti ada yang namanya SL teman-teman, yaitu studi lapang. Jadi kita kayak langsung ke lapangan nih untuk memecahkan suatu masalah ataupun terkait dengan topik yang kita minati seperti itu. Oke, nah sudah ditulis nih untuk Instagramnya Pak Ivannya, jadi teman-teman bisa langsung aja tanyain bagi yang belum bertanya seperti itu. Dan juga nanti untuk materinya bisa teman-teman download dari link yang sudah tadi ditampilkan sebelumnya ya. Mungkin nanti sebelum kita akhiri nanti kita akan coba tampilkan lagi untuk materi dari Pak Ivan. Oke, teman-teman, mungkin kita lanjut saja untuk pemaparan sesi yang kedua, yaitu mengenai jalur masuk. Mungkin Kak Haikal, apa sudah tersambung? Halo Oke, Kak Aldi, suara halo saya terdengar dengan Kak. jelas? Dengar dengan jelas, Kak Haikal. Oke, Oke, teman-teman, jadi sip. mungkin tadi sudah merasakan gimana kuliah oleh Pak Ivan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang, aku kayaknya mau masuk IPB nih, khususnya biologi IPB. Nah, caranya kayak gimana sih? Nah, sekarang kita kedatangan Kak Haikal yang merupakan ketua subbagian dari promosi IPB ya teman-teman semua. Jadi teman-teman langsung dikasih tahu informasinya dari pusatnya nih. Jadi nggak ada lagi hoax-hoax atau nggak ada lagi selentingan info yang mungkin bisa dibilang menyesatkan ya Kak Haikal ya. Jadi mungkin teman-teman bisa tanyakan aja ke beliau seperti itu. Mungkin boleh Kak Haikal untuk pemaparan materi saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Aldi. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat belum? Sudah Kak, Sudah ya? tinggal di slideshow Sudah. saja. Nah, udah. Oke, Udah. baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya, calon mahasiswa IPB University. Amin ya. Tadi luar biasa sekali, seru banget dengerin paparan dari Pak Ivan. Ternyata kalau tadi Ali bilang belajar biologi itu not only in the classroom gitu ya, kita bisa explore banyak dan lain sebagainya. Nah hari ini saya Haikal Saputra, perwakilan dari IPB University, kebagian tugas untuk bisa memberikan informasi tentang jalur masuk gitu ya, tentang jalur masuk di IPB University ada apa aja sih. Nah ini sudah ada 90 orang yang bergabung. Boleh raise hand dong buat teman-teman yang sekarang kelas 12. Yang kelas 12. Oke, kita lihat. Oh, banyak ya. Berarti sekarang yang kelas 12, oh mostly rata-rata kelas 12 ya rata-rata ya. Banyak kan kelas 12. Kelas 11 juga ada. Kelas 11 ada juga ya. Oke, baik. Nah, mungkin sekarang buat teman-teman yang kelas 12 sudah mulai masuk ke dalam pendaftaran gitu ya. Banyak jalur yang sudah dibuka dan banyak jalur juga yang sudah selesai pendaftarannya. Kemarin SNBP sudah selesai, tinggal menunggu pengumuman tanggal 28 ya. 28 Maret nanti pengumuman. Semoga buat teman-teman yang mendaftar ke IPB University tanggal 28 Maret nanti bisa mendapat kabar bahagia, screen-nya warna hijau ya. Amin. Nah, sebelum saya share atau saya spill untuk jalur masuk, boleh dong pengen tahu juga nih buat teman-teman yang sudah mendaftar di SNBP ke IPB University ada nggak? Pengen tahu dong? Raise hand please. Oh, banyak ya? Oke, mungkin boleh mau nanya Zahwa. Zahwa Jowan, kalau boleh tahu ambil jurusan apa Zahwa? Atau Firdaus Salim? Halo, Firdaus Salim. Cek, cek. Firdaus Salim?
Wah, ini mungkin malu-malu kali ya. Iya, mungkin Atau boleh Muhammad teman-teman yang Safaf. dipanggil sama Kak Haikal bisa langsung ngomong aja ya kali ya untuk berbicara ya. Ini otomatis buka mic ya Kak? Atau harus permit izin dulu? Iya, ada yang permit izin dulu, Kak Haikal. Oh, oke 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 oke. Muhammad Sahaf, mungkin boleh cerita Muhammad Sahaf? Oke, baiklah kalau begitu ya. Sepertinya agak susah ya. Baik, pokoknya nanti kita doakan bersama buat teman-teman yang eligible yang kemarin mendaftar di SNBP. Nanti tanggal 28 Maret bisa mendapatkan hasil yang diinginkan dan semoga bisa lolos ke IPB University ya. Nah, hari ini saya mendapatkan tugasnya untuk memberikan informasi tentang jalur masuk. Nah, sebelum saya ke jalur masuk, saya ingin memberikan dulu informasi, mungkin udah banyak yang tahu juga teman-teman semuanya, terkhusus buat teman-teman kelas 12 gitu ya. Informasinya adalah saat ini tidak ada lagi jalur USMI di Sekolah Vokasi IPB University ya. Sekarang di program studi Sekolah Vokasi IPB sudah mengikuti jalur masuk nasional, mengikuti SNBP, SNBT dan juga jalur mandiri begitu ya. Dan teman-teman, informasi berikutnya adalah IPB membuka pendaftaran untuk semua jurusan. Semua jurusan ya, baik IPA, IPS maupun bahasa pada jalur SNBP, SNBT dan juga SMIPB. SMIPB ini adalah seleksi masuk mandirinya IPB pada program sarjana ataupun untuk program sekolah vokasi D3 dan juga D4 ya. Nah, kemudian teman-teman kita akan coba buka satu persatu apa sih jalur masuk yang tersedia di IPB University selain dari jalur nasional. Kita buka dulu. Nah, ini ya, ini landasan hukumnya bahwa dengan adanya peraturan Menteri nomor 48 tahun 2022 bahwa sekarang penerimaan mahasiswa baru di program diploma dan juga program sarjana pada perguruan tinggi itu sudah secara nasional melalui SNBP dan juga SNBT. Semuanya sudah seperti itu ya. Kemudian untuk IPA, IPS, bahasa juga bisa untuk mendaftar di semua jalur masuk. Didukung juga dengan Permen 345 tahun 2022 tentang mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, ini untuk SNBP teman-teman yang kemarin sudah mendaftar, biasanya dilihat nilai rapornya nih, nilai rapor dari mata pelajaran pendukung dari program studi yang dipilih. Nah, itu harus mencukupi kriteria standar dari program studi tersebut. Sekarang kita akan masuk ke jalur masuk ya. Jalur masuk di IPB University itu secara garis besarnya seperti ini teman-teman. Untuk program sarjana dan sekolah vokasi kurang lebih tidak ada perbedaan, hanya saja di program sarjana itu ada program jalur masuk kelas internasional. Kita akan coba bahas satu persatu teman-teman. Jalur SMBP sudah ya, sudah tidak perlu kita ingat-ingat lagi, sudah berlalu biarlah berlalu ya. Tinggal nanti jangan lupa untuk menyimak pengumuman tanggal 28 Maret. Insya Allah nanti tanggal 28 Maret sebelum pengumuman berlangsung, kita akan ada hajatan bareng live Instagram Besti di IPB Official dan juga Ayo Masuk IPB. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum follow, bisa langsung follow dulu nih Instagram update kita di @ayo_masuk_ipb ya. Boleh banget karena di Instagram Ayo Masuk IPB sering banget bagi-bagi hadiah ya. Siapa tahu nanti bisa bagi-bagi golden ticket masuk IPB ya. Nah, kita lupakan saja jalur SNBP karena sudah lewat teman-teman. Yang sekarang baru buka di tanggal 23 kemarin adalah jalur UTBK SNBT. Nah, UTBK SNBT ini bisa diikuti oleh siapa saja. Yang pertama bisa diikuti oleh teman-teman SMA, MA, SMK semua jurusan. Baik lulusan 2023 tahun ini atau tahun lalu 2022 atau 2 tahun sebelumnya di tahun 2021. Jadi masa waktu untuk pendaftaran ini adalah bagi lulusan 3 tahun terakhir ya. Dan syaratnya adalah yang pertama teman-teman harus punya akun SNPMB. Sudah punya semua, saya yakin sudah punya semua teman-teman karena pendaftaran akun SNPMB ini sudah ditutup dari 3 Maret yang lalu. Kemudian akan ada 2 pelaksanaan UTBK, baik gelombang 1 ataupun gelombang 2. Ini boleh di screenshot aja teman-teman tanggal penting dari SNBT untuk UTBK SNBT-nya. Dan nanti untuk jadwal PTN-nya untuk registrasi online di IPB itu tanggal 21 sampai tanggal 26. Kalau teman-teman lolos dari UTBK SNBT, pengumumannya adalah tanggal 20 Juni nanti ya.
Berikut tanggal-tanggal pentingnya, boleh silahkan teman-teman lihat, dan awal perkuliahan yaitu tanggal 14 Agustus 2023. Oke, kita lanjut. Ini sudah ya, ini tidak usah kita bahas. Nah, sekarang karena tadi jalur nasional sudah kita bahas, mulai dari SNBP sudah lewat, kemudian SNBT sudah dibuka, teman-teman bisa mendaftar dari sekarang karena pembukaan pendaftaran sudah dilakukan ya. Nah, kemudian jalur mandiri IPB itu ada beberapa yang mau kita bahas. Yang pertama adalah jalur ketua OSIS. Buat teman-teman yang di sini sebagai ketua OSIS, teman-teman punya privilege untuk bisa mendaftarkan diri melalui jalur ketua OSIS yang memang jalur ketua OSIS ini hanya boleh diikuti oleh ketua OSIS aja. Wakil ketua nggak boleh, ketua MPK nggak boleh, ketua pramuka nggak boleh, hanya untuk ketua OSIS ya. Jadi pastikan buat teman-teman semuanya yang sekarang di tahun kelulusan 2023, kalau seandainya teman-teman nggak lolos di semua jalur dan kalian adalah ketua OSIS, teman-teman bisa coba masuk di jalur ketua OSIS. Kemudian ada di jalur PIN. Jalur PIN ini adalah prestasi internasional dan juga nasional ya. Kita akan bahas satu persatu. Kita coba buka. Nah, ini dia tanggal penting untuk ketua OSIS dan PIN. Oh ya, ini untuk pendaftaran diperpanjang ya teman-teman. Perpanjangan jalur ketua OSIS dan jalur PIN diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan akhir bulan ini. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman semuanya yang mungkin belum menyiapkan berkas ataupun dokumen lainnya, teman-teman semuanya bisa menyiapkan diri dari sekarang. Oke. Kemudian boleh dicek aja tanggal pentingnya untuk jalur ketua OSIS dan PIN. Pertanyaannya yang sering adalah, Kak, kalau di PIN prestasinya apa gitu ya? Prestasinya adalah bisa akademik, bisa non-akademik. Non-akademiknya misalnya teman-teman dari bidang olahraga ataupun bidang kesenian dan lain sebagainya, itu bisa banget. Bisa banget mendaftar selama teman-teman punya prestasi juara ya, bukan kepesertaan, bukan peserta, dan juaranya harus bersifat individu. Misalnya, Kak, kalau saya punya prestasi juara 1 paduan suara internasional, Kak, itu nggak bisa teman-teman, karena yang diakui ataupun yang diklaim adalah prestasi individu gitu ya. Kemudian kalau di jalur PIN, teman-teman juga bisa masuk dari jalur Hafiz Quran. Hafiz Quran ini kita golongkan ke dalam prestasi internasional dan nasional, itu bisa juga. Dan juga bisa lewat jalur pramuka, juga bisa lewat di prestasi internasional dan juga nasional dan lain sebagainya gitu ya. Selama teman-teman untuk yang prestasi juara harus dalam tingkat nasional ataupun internasional. Minimal juara ya. Baik harapan 3, harapan 2, harapan 1, 3, 2, 1. Kalau peserta atau finalis itu tidak bisa diklaim ya. Kemudian jalur mandiri berikutnya adalah seleksi masuk mandiri IPB. Untuk program sarjana berikut adalah tanggal pentingnya. Teman-teman bisa update terus. Siapa tahu nanti akan ada perubahan jadwal. Teman-teman bisa akses di admisi.ipb.ac.id atau teman-teman bisa follow di Instagram kita ya, di @ayumasukipb atau di @duta_ipb. Itu bisa banget karena semuanya terupdate untuk jadwal dan juga tanggal-tanggal penting dari penerimaan mahasiswa baru. Nah, biaya pendaftarannya teman-teman kalau untuk program sarjana, jadi teman-teman bisa menggunakan 2 skema. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan skema skor UTBK kalau teman-teman cukup yakin dengan nilai UTBK kalian di SNBT ya. Itu teman-teman bisa pakai untuk pendaftaran dengan menggunakan skor UTBK, teman-teman dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. Nah, kalau untuk menggunakan ujian online, kalau teman-teman nggak yakin dengan skor UTBK SNBT kalian, teman-teman bisa coba ikut UTMBK, ujian online ya, mengerjakan soal-soal yang dibuat oleh IPB sebanyak 25 soal dalam waktu 1 jam. Biaya pendaftarannya Rp500.000 gitu ya. Jadi artinya teman-teman bisa punya 2 skema gitu. Atau teman-teman bisa ikut keduanya. Teman-teman bisa ikut keduanya karena waktu seleksinya itu berbeda. Waktu seleksinya berbeda ya. Karena kan kalau UTBK kan teman-teman hanya tinggal mengirimkan submit dokumen, nilai skor UTBK-nya. Kalau mau ikut yang ujian online-nya juga bisa. Nah, enaknya teman-teman, baik nanti di program sarjana ataupun sekolah vokasi, baik jalur masuk SMIPB, sarjana atau sekolah vokasi, teman-teman tidak perlu untuk datang langsung ke IPB. Jadi teman-teman bisa secara langsung, secara online melakukan tes ataupun ujiannya di tempat teman-teman berasal.
atau dari rumah, dari sekolah dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat, kalau inilah bedanya SNBT dengan SMIPB. Kalau SNBT, teman-teman wajib untuk hadir secara offline, di mana baik itu di perguruan tingginya atau di tempat yang telah ditunjuk sebagai pusat untuk pelaksanaan SNBT. Tapi kalau untuk masuk SMIPB, teman-teman nggak perlu jauh-jauh untuk bisa datang ke IPB untuk melakukan ujian ataupun seleksi. Itulah enaknya. Jadi teman-teman kalau seandainya dari daerah, dari luar Jakarta, luar Jabodetabek ya, teman-teman dengan sangat mudah. Dan jangan lupa teman-teman punya privilege bisa memilih program studi, bisa 2, bisa 1, tergantung dari domisili teman-teman gitu ya. Oke, ini tanggal pentingnya. Berikutnya ini untuk tanggal penting SMIPB program Diploma 3 dan juga Sarjana Terapan. Agak berbeda sedikit. Nah, nanti ketika teman-teman misalnya sudah ikut untuk yang program sarjana, kemudian teman-teman masih belum yakin atau masih pengen ikutan yang program diploma dan juga D4 atau sarjana terapan, teman-teman masih bisa ikut karena jadwalnya berbeda. Kalau kita lihat ya, ini ujian online-nya 16 Juli nih, yang diploma ataupun D4. Sementara yang SMIPB program sarjana di tanggal 2 Juli. Jadi berbeda sekitar 2 minggu, teman-teman masih bisa untuk persiapan. Jadi teman-teman bisa ikut dua-duanya. Kemudian untuk pengumumannya 10 Juli, ini pengumuman tanggal 21 Juli. Jadi artinya teman-teman bisa memperbanyak peluangnya. Kurang lebih pendaftarannya kalau untuk sekolah vokasi, jalur diploma D3 ataupun D4 untuk menggunakan skor UTBK dikenakan biaya 300.000 sama, sementara untuk ujian online-nya dikenakan biaya Rp400.000. Berbeda Rp100.000 dibandingkan dengan yang program sarjana. Oke. Nah, ada satu lagi ini namanya jalur BUD. Jalur BUD ini adalah jalur beasiswa utusan daerah. Ini khas dari IPB University. Tanggal pentingnya seperti ini teman-teman. Teman-teman nanti misalnya bisa bekerja sama dengan mitra. Mitra ini dalam tanda kutip adalah bisa dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah atau misalnya perusahaan dan lain sebagainya ataupun kementerian yang memang mereka punya alokasi pendanaan untuk memberikan beasiswa gitu. Nanti mekanismenya dibahas ataupun ditentukan dari mitra yang tentunya sudah bekerja sama dengan pihak IPB ya. Ya, dari saya itu saja Kak Aldi untuk informasi jalur masuk. Mungkin juga teman-teman sudah banyak yang paham tentang jalur masuk di IPB University. Tentunya buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang kelas 11 dan sudah ada ketertarikan buat masuk IPB, dari sekarang sudah harus cari informasi dari sekarang. Dan buat teman-teman yang kelas 12, kalau seandainya kemarin nggak eligible, nggak masuk di SNBP, jangan berkecil hati, karena banyak terbuka pintu-pintu lain untuk bisa masuk ke IPB University dengan berbagai macam jalur yang sudah tersedia. Silakan Kak Aldi. Oke, baik. Terima kasih Kak Haikal atas penjelasannya ya. Sungguh singkat, jelas, dan padat ya teman-teman mengenai jalur masuk IPB. Nah, mungkin langsung saja Kak Haikal kita ke sesi tanya-jawab nih karena sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi Kakak nanya Zahwa ya. Dia katanya, saya nggak daftar SNBP katanya. Saya mau daftar ketua OSIS tapi nggak ngerti caranya kayak gimana. Karena Nah, mungkin boleh dibantu Kak Haikal. oke, siap ya. Siapa Zahwa? Zahwa Jovan Azarani ya? SMA Ya, Negeri betul. 1 Kemusu. Oke, siap. Baik. Nah, Zahwa, jadi gini teman-teman, kalau untuk jalur ketua OSIS, Zahwa ketua OSIS kah? Itu dulu, syarat pertama adalah Zahwa harus ketua OSIS. Ketika syarat pertama tidak terpenuhi, maka nggak usah dibahas lagi. Selesai. Ya. Karena wajib ketua OSIS. Nah, kalau seandainya Zahwa adalah ketua OSIS, yang bisa didaftarkan baik IPA ataupun IPS itu bisa, teman-teman. Ya, karena tadi peraturan menteri dari nomor 48 itu menyatakan bahwa semua jurusan bisa masuk di PTN lewat jalur apapun ya, baik dari SNBP, SNBT ataupun jalur mandiri. Hanya saja ada kebijakan kampus yang menyatakan kalau seandainya teman-teman adalah ketua OSIS dari program studinya IPS, itu teman-teman sementara waktu untuk tahun ini masih dikhususkan untuk memilih program studi yang ada di sekolah vokasi. Tapi kalau untuk teman-teman yang IPA, teman-teman IPA bisa memilih dan dia ketua OSIS, dia bisa memilih program studi yang ada di sarjana ataupun sekolah vokasi. Itu bisa. Nah, Zara kalau belum tahu, boleh silakan follow di @ayomasukipb, di scroll agak bawah ya, itu ada mekanisme pendaftaran jalur ketua OSIS dan PIN.
bisa langsung dicek segala macam apa saja pemberkasan yang harus disiapkan, dan yang salah satu yang perlu diingat adalah harus memiliki SK kepala sekolah yang menyatakan bahwa Zahwa itu adalah sebagai ketua OSIS di sekolahnya, baik yang sudah menjabat atau sedang menjabat gitu ya. Tapi rasanya sih sudah menjabat ya, karena kan sudah harus lulus. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah, bisa nggak sih jalur ketua OSIS pakai KIP kuliah? Oh, itu bisa banget. Jawabannya bisa banget. Jadi teman-teman, kalau KIP kuliah ini kan adalah program dari pemerintah. Program pemerintah, dan itu bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi gitu ya. Nah, setiap perguruan tinggi itu ada kuotanya. Ada kuota yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kuota yang diberikan pemerintah ini itu difokuskan atau diprioritaskan untuk jalur nasional. Which is artinya adalah KIP kuliah ini diprioritaskan untuk jalur SNBP dan SNBT gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau jalur mandiri bisa pakai KIP kuliah nggak sih? Jawabannya bisa. Nanti yang penting adalah kamu terima dulu di kampusnya, kamu daftar dulu, minta nomor registrasi KIP kuliahnya dulu, gitu kan. Nanti ketika misalnya ada selisih kuota dari KIPK, baik dari SNBP atau SNBT, itu bisa dialihkan untuk teman-teman yang lewat jalur mandiri. Seperti itu. Semoga terjawab ya, Zahwa. Next, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Haikal atas jawabannya. Dan juga mungkin sedikit menambahkan ya Kak Haikal. Mungkin teman-teman semua bisa tadi udah dibilang kalau misalnya teman-teman coba follow Ayo Masuk IPB. Karena di sana banyak sekali informasi-informasi yang dikemas menarik nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak suka buka website misalnya, nah boleh follow Ayo Masuk IPB. Ataupun teman-teman bisa tadi dari mekanismenya juga itu teman-teman bisa cek di admisi.ipb.ac.id. Semua lengkap dimulai dari tanggal-tanggal penting dan juga persyaratan apa saja yang teman-teman harus masukkan kayak gitu. Oke, kita lanjut ke Haikal dari Aisyah nih. Izin bertanya, Pak, apakah benar ada jalur pramuka dan bagaimana untuk proses pendaftarannya? Terima kasih. Oke, betul ya. Betul banget, betul banget. Jadi teman-teman semuanya, untuk jalur pramuka ini dia masuknya dalam kategori PIN, ya, prestasi internasional dan juga nasional. Syaratnya adalah kamu harus berdomisili di Jawa Barat, ya. Domisili dan juga sekolahnya harus dari Jawa Barat, karena nanti ada surat keterangan yang menyatakan kamu dari Kuarda Jawa Barat gitu ya. Ada rekomendasi gitu. Nah, sementara untuk tahun ini masih bekerja sama dengan Kuarda Jawa Barat, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman di tahun-tahun berikutnya mungkin doakan saja semoga jalur pramuka ini bisa meluas tidak hanya untuk teman-teman dari Jawa Barat gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa di-highlight dari jalur pramuka. Berikutnya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Haikal. Selanjutnya ini dari Dimas Ari dari SMA N1 Balikpapan. Izin bertanya, Pak, untuk jalur PIN, jika prestasinya di bidang geosains lalu ingin mendaftar ke jurusan biologi, apakah bisa? Bisa banget selama dia juara. Selama dia juara. Betul. Kali tunggu sebentar ya, izin sebentar ya. Oke, silakan Kak Haikal. Oke, teman-teman, mungkin tadi melanjutkan yang tadi ya, yang penting tadi untuk jalur PIN ini teman-teman harus juara ya teman-teman. Kalau misalnya panelis ataupun bukan panelis, finalis ataupun cuman sebagai peserta aja itu mungkin belum bisa ya teman-teman untuk mengikuti jalur PIN ini karena emang diharuskannya itu bisa dari kegiatan akademik, non akademik, terus juga harus juara mulai itu harapan 3 atau sampai juara 1. Oke, Kak Haikal sudah aman? Betul sekali. Dan memang harus ada bukti fisik yang menyatakan teman-teman juara, baik itu sertifikat ataupun piala dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau sekedar misalnya cuma kepesertaan ataupun lombanya itu bergerup gitu ya, berkelompok, itu nggak bisa. Iya, mungkin sama ada persyaratan lainnya yaitu melampirkan rapot ya Kak Haikal ya? Ya, tetap jalur PRIN ini adalah tetap berbasis nilai raport, hanya saja dia lewat jalur mandiri yang berbasis raport dengan didukung bukti-bukti kejuaraannya, baik bidang akademik ataupun non-akademik gitu. Iya, oke nih melanjutkan ke jalur PIN nih Kak Haikal. Jadi ada yang bertanya, Ya. untuk jalur PIN, Hafiz minimal berapa juz kah hafalannya? Terima kasih. Wah, ini paling banyak ditanyakan ya, sering banget tanya. Sebenarnya nggak ada batas minimal gitu. Nggak ada batas minimal yang intinya gini, selama si calon pelamar ini bisa membuktikan kalau dia adalah hafiz Quran gitu ya, karena nanti ada verifikasinya Kak Aldi.
Jadi misalnya dalam proses pendaftaran gitu dilihat dari administrasinya bisa lolos gitu ya, kita akan ada verifikasi, ada wawancara dan kita akan ibaratnya tes lah gitu ya hafalannya gitu. Intinya semakin banyak semakin bagus. Oke, terima kasih Kak Haikal. Nah, mungkin ini ada studi kasus nih Kak Haikal dari Abdillah Hasan dari SMA 1 Bantul. Untuk jalur PIN, jika lomba tim 2 orang dan ada sertifikat masing-masing, itu bisa nggak Kak untuk mendaftar PIN? Lombanya apa dulu nih? Oke, mungkin Kak Abdillah boleh dikasih tahu nih mumpung konsultasi langsung nih sama Kepala Divisi ini, Kasub Promosi. Fiksi. Fiksi. Fiksi itu apa nih? Maksudnya menulis cerita kah atau film kah atau apakah gitu? Atau boleh langsung open mic? Boleh nggak Kak langsung open mic Kak? Boleh silakan Festival dicoba Kak Inovasi Abdillah. Kewirausahaan Siswa Indonesia dari Oh, boleh silakan Abdillah. Iya Kak, halo. Dicoba on Ya, mic. silakan. Itu jadi lombanya itu ada 2 orang gitu kan Kak. Satu timnya itu 2 orang, tapi masing-masing peserta itu dapat sertifikat pemenangnya gitu. Jadi apakah bisa, Oh, karena pengalaman dari teman saya itu tahun kemarin bisa lolos pakai itu sertifikat ini. oke. Lombanya itu kewirausahaan atau apa bentuknya apa? Apakah bentuknya gagasan atau bentuknya apa? Lomba kewirausahaan Kak. Gimana? Lomba kewirausahaan. Iya, maksudnya apakah bentuknya esai ataukah bisnis plan atau apa gitu? Itu ada, jadi ada 2, yaitu bisa bisnis rencana usaha atau bisnis berjalan. Tapi saya kemarin ikutnya yang bisnis berjalan. Oke. Nah, kalau case-nya adalah masing-masing bisa mendapatkan sertifikat gitu ya, nggak apa-apa dimasukkan aja untuk pemberkasannya. Dan nanti kalau seandainya, jangan lupa teman-teman kalau di jalur PIN itu tidak hanya satu kejuaraan atau satu sertifikat yang bisa kita lampirkan. Jadi kita bisa maksimal 5 ya, 3 sampai 5 sertifikat itu bisa kita lampirkan. Jadi ntar misalnya nih Abdillah tidak hanya di bidang kewirausahaan, kalau seandainya ada sertifikat yang lain, itu juga masih bisa disertakan juga gitu ya. Oh ya, baik Kak. Untuk sertifikatnya itu juga tidak harus sesuai dengan jurusan yang kita pilih Kak. Enggak, Maksudnya bebas. Tapi ini tingkatnya nasional kah? Iya Kak, tingkat nasional. Ya, siap. Bisa. Kalau tingkat nasional bisa. Oke, baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, Kak Haikal, sepertinya itu pertanyaan terakhir nih, Kak Haikal, untuk sesi siang hari ini. Mungkin ini luar biasa sekali ya, teman-teman. Dari mulai tadi siang sampai sore ini banyak aktif ya untuk bertanya. Oke, mungkin terima kasih Kak Haikal sudah menyempatkan waktunya nih untuk sharing ke adik-adik semua mengenai jalur masuk IPB. Mungkin semoga nih teman-teman semua mungkin sekarang nyobain kuliah sehari, tapi nanti malah kuliah jadi 4 tahun ya di IPB ya teman-teman ya. Jadi mahasiswa IPB kayak gitu. Oke, mungkin Betul. terima kasih juga Kak Haikal. Terima kasih kalau misalnya ada kegiatan lain boleh meninggalkan ruangan Zoom. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya ya. Semoga dalam acara hari ini teman-teman bisa mendapatkan insight ya, mendapat informasi yang menarik tentunya dari Departemen Biologi, dari jalur masuk IPB semuanya, dan ditunggu nih buat teman-teman yang tertarik ataupun yang mau masuk ke IPB University, ditunggu segera dan bisa cari informasinya di @ayomasukipb atau di @duta_ipb, dan juga jangan lupa follow di @IPB Official ya. Terima kasih banyak Aldi. Ya, terima kasih Kak Haikal. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke, teman-teman semua, mungkin itulah seluruh rangkaian kuliah sehari di biologi, teman-teman. Tadi siang kita mulai dengan perkuliahan tentang cendawan atau tentang jamur nih, dan juga dilanjutkan dengan penjelasan mengenai jalur masuk di IPB. Nah, mungkin aku sedikit ngingetin, kakak sedikit ngingetin teman-teman untuk jalur PIN ini masih dibuka, PIN ketua OSIS masih dibuka sampai tanggal 31 nih, jadi teman-teman masih bisa nih untuk melengkapi pemberkasannya ataupun misalnya mulai-mulai nyicil nih untuk ke seleksi ataupun jalur masuk yang lainnya. Yang penting teman-teman stay tune aja untuk di
Instagram di Ayo Masuk IPB ataupun Duta IPB ataupun di admisi.ipb.ac.id. Jadi teman-teman bisa cek seluruh informasi yang ada di sana. Oke, teman-teman, kakak izin mengingatkan kembali nih untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Kalau misalnya teman-teman nggak ngisi nih, nanti nggak dapat e-sertifikatnya nih teman-teman. Jadi sayang banget nih teman-teman udah meluangkan waktunya, tapi nggak dapat sertifikatnya. Jadi bisa langsung isi aja untuk link presensi yang ada di kolom chat, teman-teman. Oke, mungkin sudah berakhir teman-teman sesi kali ini. Mungkin kakak ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini yang penuh antusias. Dan kakak doakan teman-teman semua bisa nih untuk kelas 12-nya dilancarkan baik dari ujiannya ataupun dari nanti untuk proses penyeleksian masuk ke universitas. Dan juga mungkin boleh teman-teman untuk stay tune terus di Instagram @bioipb karena informasi mengenai acara webinar selanjutnya bisa diakses dari Instagram dan juga Facebook di @bioipb ataupun di website di www.biologi.ipb.ac.id. Mungkin sekian dari kakak, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mungkin boleh main-main ke Instagram kakak nih di Aldizulf, teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai jalur masuk ataupun di biologi itu kayak gimana, nah boleh ditanyain teman-teman ke aku saja, ke kakak aja kayak gitu. Mungkin sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.